Kita sambil menunggu Bu Indah untuk gabung kembali di kita. Karena materinya bagus banget ya, sayang kalau terputus-putus terdengarnya tidak penuh. Ya, Ayah Bunda yang mungkin sudah ada pertanyaan boleh disimpan dulu. Kemudian nanti pada saat sesi diskusi boleh menyampaikan secara langsung ataupun menyampaikan melalui chat pada room Zoom kita pada pagi hari ini ya. Baik. Balik Bu Indah. Oke, baik. Ya, Mohon siap. maaf ya Bunda gangguannya. Iya, nggak apa-apa Bu Indah, silakan. Iya, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi pertama, sebelum kita melatihkan anak kita spending decision, kita mulai dari kita dulu. Gitu. Nah, ketika kita making decision, maka kita perlu mengetahui dulu nih mana sih kuadran dari prioritas kehidupan kita. Gitu. Kita memahami ada 4 kuadran aktivitas ya. Dan silakan ayah bunda mulai memilih dulu nih mana sih dari prioritas kehidupan kita yang kategori penting dan mendesak, kategori penting tapi tidak mendesak, atau kategori tidak penting dan tidak mendesak, atau mungkin yang tidak penting tapi mendesak gitu. Kenapa? Karena dengan begini ayah bunda jadi punya ya gambaran apa yang mesti didahulukan ya. Di kuadran 1 nih penting dan mendesak apa aja. Ini saya kemarin dapat infonya yang ikut hanya bunda, jadi mohon maaf untuk ayah. Di kuadran aktivitas saya hanya menulis kuadran aktivitas untuk bunda. Jadi nanti untuk ayah bisa disesuaikan ya. Kuadran 1 apa aja ya untuk yang kategori important dan urgent ya, itu ada ibadah wajib, ada mengasihi dan membersamai anak ya, itu adalah tugas wajib kita gitu ya. Melayani suami, menjaga harta suami gitu. Lalu ada di kuadran 2 ya, ada belajar mengembangkan diri seperti hari ini seperti ya tidak mendesak tapi penting. Belajar menjalin relasi gitu, seperti yang dilakukan oleh parenting class atau mungkin grup orang tua ya yang ada di SA Giva itu adalah dalam rangka menjalin relasi. Itu mungkin tidak mendesak tapi itu penting. Ya. Lalu berkarya, pelatihan, rekreasi itu penting tapi tidak mendesak. Artinya ini bisa di planningkan, harus di-planningkan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Jadi kuadran 1, kuadran 2 sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Yang satu malah wajib hukumnya. Yang kedua jatuhnya sunnah ya. Karena itu harus dilatihkan terus atau di-planningkan, direncanakan. Lalu kuadran 3. Nah, ternyata pekerjaan rumah tangga itu urgensi, mendesak, tapi tidak penting. Artinya bisa kita delegasikan gitu. Jadi beberapa pekerjaan rumah tangga yang bisa didelegasikan silakan delegasikan. Lalu interupsi ya seperti kita lagi asik nih ya mengajari anak kita, tiba-tiba ada telepon masuk atau ada chat WA yang harus dibalas gitu. Itu tidak penting tapi mendesak. Nah, untuk yang ini bisa dipilih ya, hukumnya mubah ya. Mau diambil delegasi tugas ini sama kita atau kita delegasikan. Lalu di kuadran 4. Nah, kuadran 4 ini sebaiknya sih dihilangkan ya. Atau kalaupun memang mau dilaksanakan silakan ambil space waktu tertentu. Seperti scrolling medsos, nonton nih terlalu lama, biasa mama suka nonton drakor atau nonton yang lainnya, gosip, kumpul-kumpul kurang manfaat ya sebaiknya dihilangkan. Zona nyaman. Nah, kadang nih sebagai ibu ya, ketika sudah berhasil nih ngedidik anak bayi kita, begitu dia berubah jadi balita atau dia berubah menjadi anak-anak, kita terganggu zona nyamannya. Dimulai dari zona nyamannya seperti mereka mulai kritis nih, banyak nanya ya. Kenapa sih teman aku boleh jajan, aku nggak boleh gitu. Ini orang tua sebagian mulai rasa nih terganggu zona nyamannya. Kenapa sih aku harus ngumpulin duit dulu? Temen aku aja kalau apa-apa tinggal minta aja. Nah ketika kita di zona nyaman kita akan mengatakan, iya nggak apa-apa, biarin aja. Itu temen kamu nggak apa-apa. Tapi ketika kita mencoba ya, dan kita ketika anak kita tidak mendengarkan, maka kita akan bereaksi atau dengan cara kita. Ya pokoknya gitu, di sini gitu. Papa bilang begitu, udah dengerin aja. Atau mama akan bilang,
Iya memang begitu, bagusnya begitu, teman kamu itu nggak bagus gitu. Tapi ketika kita menghilangkan zona nyaman ini, maka kita akan belajar gimana sih cara menyampaikan ilmu ini kepada anak, gimana sih caranya membersamai anak gitu. Termasuk zona nyaman itu adalah mengendalikan emosi kita. Galau nggak penting. Lihat anak orang lebih sukses, kita galau gitu ya. Lihat ngebandingin anak orang ya lebih hebat dari anak kita jadi nggak nyaman ya. Itu sangat hal yang perlu kita Halo, hilangkan karena Assalamualaikum. itu kan prioritas. Halo, Halo? Waalaikumsalam ya teh. Punten baru buka baru. Ya, kepada ayah Oh, bunda saya pikir dimohon tadi untuk nggak kedengeran. menonaktifkan dulu. Nah, ketika kita bicara pengasuhan keuangan, sebenarnya ada di mana ya? Ya. Ketika kita adalah seorang muslim ya, tentu saja orientasi kita adalah petunjuk dari pencipta kita. Di Quran surat An-Nisa ayat 9 Allah sampaikan nih, Allah perintahkan sama kita ya. Dan hendaklah kita takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Artinya apa? Artinya pengasuhan keuangan adalah salah satu cara nih membekali anak dan generasi kita menjadi kuat gitu. Jadi ini semacam cara kita untuk menjalani perintah Allah ya. Dan kita harus berbicara dengan tutur kata yang benar, yang artinya ketika kita melakukan pengasuhan keuangan, lakukanlah dengan ilmu ya. Seperti hari ini yang kita lakukan, kita mencari ilmu gimana cara melatih spending decision pada anak kita. Nah, permasalahannya kadang prioritas itu bisa berubah ketika mindset-nya kurang tepat ya. Ini adalah hasil riset dari para pakar keuangan ya. Kata Brad Cole bilang banyak nih orang tua sulit katanya membicarakan tentang keuangan pada anak. Terus Thomas Henskin juga bilang, ya sih orang tua tuh banyak yang males atau enggan gitu ya bicara tentang uang sama anak-anak mereka karena takut menjawab pertanyaan yang liar ya. Contoh yang paling sering katanya berdasarkan hasil risetnya pertanyaan anak tentang kenapa teman aku lebih kaya dari aku gitu. Kenapa mama papa sibuk tapi uang kita atau harta kita nggak sebanyak temennya gitu. Hal-hal seperti ini yang kadang orang tua takut menjawabnya gitu. Dan akhirnya orang tua biasanya jawabannya seperti ini nih, ajian pamungkas ya. Di paradigma berikut ini. Ya, iya biarin aja uang itu kan sumber masalah. Teman kamu mungkin banyak itunya, belum tahu aja, mungkin di masalah di keluarga seperti apa gitu. Harta nggak dibawa mati. Jadi buat apa kita ngumpulin harta banyak-banyak, nanti kita juga mati cuman bawa selembar kain kafan ya. Atau misalnya belajar finansial itu hanya untuk uang ya, untuk yang orang yang banyak uangnya aja gitu. Kalau kita kan ya pas-pasan, nggak usah lah ribet gitu. Karena kita udah anggar-anggarin nih Bun, tapi nanti kenyataannya nggak seperti yang diharapin. Kita udah budgetin segini, taunya nanti ada pengeluaran mendadak, ada kejadian-kejadian tertentu yang menimpa, akhirnya yang kita susun nggak sesuai gitu. Atau banyak nih seperti ini mindsetnya, orang tuanya aja belum ngerti gitu. Jadi gimana mau ngajarin ke anaknya, orang tuanya aja masih susah lah gitu. Atau keuangan kami masih kacau ya, gimana kami mau bisa memberikan mindset pengasuhan keuangan kepada anak dengan tepat. Atau anak kami masih kecil, jadi buat apa? Nah, ini adalah mindset-mindset yang tidak tepat ya, karena tidak mendukung dari prioritas kita mendidik anak tadi gitu. Tidak mendukung kita menyiapkan generasi yang kuat. Jadi sebaiknya yang dilakukan gimana? Kita hapus satu-satu ya. Oke. Tadi apa? Uang adalah sumber masalah. Nah, kita hapus nih. Jadi seharusnya gimana, Bun? Uang itu hanya alat tukar. Selama ini orang selalu berpikir bahwa uang itu sumber masalah. Orang lihat tuh saling membunuh, saling berebutan, kakak sama adik bisa pecah, hubungan saudara jadi putus, persahabatan jadi buyar, drama menantu dan mertua, drama suami dan istri. Itu karena berpikir bahwa uang itu sumber masalah. Udah kita nggak apa-apa, gini-gini aja hidup kita. Yang penting kita happy dan bahagia gitu.
Padahal ya permasalahannya cuma di mindset ini. Kenapa orang berpikir uang itu sumber masalah? Karena orang berpikir uang itu adalah tujuan. Uang itu adalah ukuran gitu. Tidak berpikir bahwa uang itu adalah alat tukar. Tapi ketika mindset kita berpikir bahwa uang itu cuma alat tukar, uang itu cuma media, uang itu cuma alat gitu loh. Cuman objek yang kita subjeknya pergunakan sesuai manfaatnya, sesuai penggunaannya. Jadi bukan dia yang bermasalah. Yang bermasalah siapa, Bun? Ya penggunanya, namanya objek. Namanya objek itu kan tergantung subjek. Karena dia hanya media, tergantung yang menggunakan media gitu. Karena kalau misalnya kita tidak berpikir bahwa uang itu adalah media, mindsetnya jadi susah. Karena itu berpikir uang itu sumber masalah. Coba bayangin kalau kita menganggap semua media itu sumber masalah, ya. HP itu sumber masalah gitu ya kan, bayangin. Nggak ada HP dong. Rumah itu sumber masalah, nggak ada rumah dong. Ya, karena kita berpikir mindsetnya bahwa mereka itu bukan alat. Tapi ketika kita berpikir uang itu hanya alat tukar, selesai. Maka kita akan berpikir, gimana nih cara menukarkan dengan bijak gitu. Karena udah tahu nih dia cuma alat nukar. Nukarin waktu kita, nukarin harta kita, nukarin pemikiran kita, nukarin kesenangan kita, nukarin ya, nukarin semuanya itu kita jadi bijak ya. Ketika kita melakukan sesuatu, kita akan berpikir ini worth nggak ya gitu. Aku ngabisin waktu untuk ini worth nggak ya? Aku ngeluarin duit segini worth nggak ya? Jadi ukurannya itu worth atau enggak? Karena dia cuma alat tukar ya kan? Ini aku menukarkan ini worth atau enggak? Tapi ketika kita menganggap bahwa dia bukan alat tukar tapi dia subjek, maka kita menganggap dia sumber masalah. Nah ini yang kedua nih paling sering, ngapain harta nggak dibawa mati gitu ya. Coba kalau ini kita hapus dan kita ganti, masalahnya rezeki itu dihisap. Harta itu ada harta bergerak dan harta tidak bergerak. Ada materi dan ada imateri. Yang namanya aset itu keseluruhan. Jadi ketika bicara harta nggak dibawa mati, siapa bilang? Ada yang namanya sodokatul jariyah, ada yang namanya ilmu bermanfaat, ada yang namanya doa anak yang soleh. Itu bekal utama. Dan itu dibawa mati. Lalu yang kita lakukan ketika kita ya, contoh kita sebagai istri, kita mempergunakan uang suami itu dihisap karena tugas kita sebagai istri yang utama, salah satu tugas utama seorang istri adalah menjaga harta suami, termasuk mendidik anak. Gitu. Jadi rezeki itu dihisap. Ketika bicara harta itu nggak mau mati, siapa bilang rezeki itu dihisap? Maka mindsetnya akan beda gitu. Kenapa orang berpikir bahwa harta itu tidak dibawa ada kata-kata harta itu tidak memati? Karena itu tadi di mindset pertama. Mereka tidak memandang harta itu hanya alat tukar. Jadi mereka berpikir seperti itu. Tapi ketika mindset pertamanya udah betul, oh uang itu hanya alat tukar, maka selanjutnya lebih mudah. Ya namanya alat tukar, namanya media, ya bakal dihisap dong gitu. Belajar finansial hanya untuk yang banyak uangnya. Nah, tapi masalahnya kalau kata para pakar nih ya, bukan seberapa banyak penghasilan, tapi seberapa besar pengeluaran kita gitu loh ya. Jadi ini terbukti di saat pandemi nih ya. Mungkin kemarin ada sempat kisah viral ya, gaji sampai 7 digit gitu, gaji sampai 8 digit, tapi begitu pandemi langsung nggak bisa makan, nggak bisa ini, sampai ikutan antri untuk bantuan disebabkan ternyata cicilannya segunung gitu. Sehingga ketika pandemi tunjangannya berkurang, dia kelabakan untuk menutupi pengeluarannya tersebut. Jadi sebenarnya ketika kita belajar tentang finansial, itu bukan belajar tentang gimana cara dapat duit banyak-banyak. Karena nggak ada gunanya punya duit banyak. Yang ada gunanya itu adalah bagaimana memanage yang rezeki Allah kasih. Ingat tadi mindset kedua, rezeki dihisap. Karena rezeki dihisap, maka kita hati-hati nih. Kita jadi aware nih. Wah, mau dihisap nih, berarti akan ada dihitung dari awal sampai akhir gimana nih supaya kita mempergunakan amanah rezeki dari Allah ini dengan baik gitu. Nah, mindset yang keempat sering banget ribet karena kenyataan tak seindah harapan seperti saya bilang tadi ya. Coba ini ya.
Masalahnya ya Bunda, lebih ribet lagi kalau terperosok hutang. Saya nulisnya sampai terperosok nih ya, bukan terbelit lagi. Kalau terperosok itu udah gimana ya, udah jauh lagi ya. Terperosok hutang dan riba itu lebih ribet lagi. Apalagi kalau harus meninggalkan generasi yang lemah. Udahlah kita terperosok di hutang dan riba, terus kita tinggalkan itu ke generasi kita selanjutnya, Masya Allah. Itu jauh lebih ribet lagi dibanding kalau kita ribet belajar dan memanajemen keuangan dengan baik. Orang tuanya aja belum ngerti. Coba kita ini kan. Ya, karena itu prioritas orang tua adalah mendidik anak. Ketika kita meyakini bahwa anak itu amanah, anak itu adalah anugerah, maka otomatis yang namanya anak amanah atau anugerah kita akan cari nih spesifikasi. Gimana sih cara memperlakukan amanah atau memperlakukan anugerah tersebut gitu loh. Contoh kita dapat amanah atau kita dapat anugerah, dapat HP gratis misalnya. Nah, kita akan cari tahu tuh spesifikasi HP-nya gimana, cara menggunakannya gimana. Begitu juga dengan mendidik anak. Ketika kita pahami bahwa anak adalah amanah, anak adalah anugerah, maka prioritas orang tua itu adalah bagaimana mendidik anak dengan baik. Mendidik di sini artinya mengenali, menemani, membersamai gitu. Jadi lebih kepada mengasihi dan memberikan pengalaman-pengalaman yang berarti supaya dia mempunyai kemampuan untuk hidup dengan baik gitu. Namanya orang tua, ya otomatis prioritasnya adalah mendidik anak. Keuangan kami aja masih kacau, Bun. Gimana? Ya, coba itu dihapus dulu. Kita ganti. Ya, karena itu mengelola keuangan itu untuk kemaslahatan keluarga. Kenapa uangnya kacau? Karena nggak dikelola. Ya, rumah aja kalau nggak dibersihin, kalau nggak dirapihin itu kacau. Ya, coba aja. Punya rumah nih, gitu ya kan? Tumpukin aja semuanya. Giliran perlu tinggal cari. Butuh ini mana? Waktunya lebih lama kan, gitu. Sama uang juga gitu. Ketika uang nggak di-arrange dengan baik, kita ketika butuh jadi bingung. Mau ambil dari mana nih? Atau ketika kita mau mempergunakannya juga bingung gitu loh. Sehingga ketika ada embel-embel ya, diskon ya, mumpung diskon nih, ini terbatas waktunya, ayo gitu. Kita akan cepat banget terpancing untuk itu gitu, tanpa mengetahui bahwa itu kita butuhkan atau enggak ya. Yang ketujuh, anak saya aja masih kecil. Untuk apa? Oke. Ganti ya. Gantinya apa? Gantinya adalah life skill itu dilatih ya. Pengasuhan keuangan itu adalah life skill. Kecakapan keuangan itu life skill. Karena itu harus dilatih. Jadi nggak ada istilah anak masih kecil. Karena kalau sudah besar, jatuhnya lebih panjang. Contoh ya, ketika dia sudah 15 tahun, baru orang tua berpikir untuk mengajari tentang uang, dia sudah selama 15 tahun udah punya pengalaman nih, dapat uang secara bebas. Dia secara 15 tahun udah punya pengalaman nih, menggunakan waktunya semaunya saja. Selama 15 tahun dia udah punya mindset nih bahwa aku boleh melakukan seperti mauku saja gitu ya, tanpa alasan di belakangnya, tanpa why, kenapa saya harus melakukan itu gitu, sehingga dia akan melakukan banyak decision yang mungkin menurut kita tidak tepat, dan dia tidak akan belajar untuk itu gitu. Nah, coba bayangin kalau hidup tapi nggak dibekali sama life skill atau kemampuan untuk hidup ya, kacau ya. Nah, setelah tadi ya, kita urutkan prioritas kita dengan mindset yang tepat. Maka untuk ayo tentukan standar kehidupan keluarga kita dengan financial ronsen. Ini penting banget. Kenapa? Banyak banget orang memulai ya kehidupan rumah tangganya atau program mendidik anaknya berdasarkan katanya. Dan ini akhirnya membuat tsunami informasi gitu ya. Contoh, orang tua nih abis ikut pelatihan ini, oh kata Bunda Indah tuh gini. Besok ikut pelatihan lain lagi nih, seminar lagi. Oh kata ini gini. Oh kata ini gini. Terakhir kita pusing mana yang mau dipilih. Termasuk dalam menentukan sekolah. Ngapain masuk Algifa mahal gitu misalnya.
ketika kita tidak mengetahui ya, kita tidak menentukan standar kehidupan kita, kita akan cepat terpengaruh tanpa tahu dulu nih sebenarnya esensi kita masukin ke Algiva apa sih gitu misalnya. Esensi bagusnya Algiva buat anak kita apa sih gitu. Kita nggak akan pernah bisa menilai itu atau memilih itu dikarenakan kita tidak pernah menentukan standar kehidupan keluarga kita. Tapi ketika kita sudah punya standar kehidupan keluarga kita, maka kita akan mudah, termasuk ketika anak kita mengatakan, teman aku udah punya mainan ini, aku belum punya, gitu. Aku juga mau, teman aku pakai sepatu merek ini, teman aku udah bisa ini, teman aku. Nah, ketika kita udah punya standar kehidupan keluarga kita bisa bilang, ya nggak apa-apa, itu kan teman kamu, standar hidup dia begitu. Standar hidup kita begini, gitu. Nah, gimana nih Bun, supaya kita bijak menentukan standar hidup kita, dan maka kita bisa mulai dengan melakukan financial ronsen. Nah, layaknya ronsen nih kayak tubuh kita ya, kita harus memahami nih untuk bisa mengetahui itu bisa melakukan untuk mengetahui financial position kita, maka kita lakukan financial ronsen. Pertama, kita definisiin dulu deh apa itu income. Ya, income kita apa sih? Income kita mana aja sih? Duduk bareng. Sebenarnya sih harusnya ini dilakukan sebelum nikah. Jadi yang belum nikah di saat ta'aruf ini dibicarain gitu. Income keluarga apa aja ya gitu. Apakah semua penghasilan dari suami itu masuk income keluarga? Apakah ketika istri seorang bekerja itu masuk income keluarga? Mana aja nih yang masuk income keluarga? Itu dibicarain. Jadi nggak ada cerita kok aku aja ngeluarin duit ya. Ini sering-sering banget permasalahan ini terjadi. Akhirnya banyak istri yang menangis karena ngerasa dia udah capek bekerja, tetapi dia bahkan untuk menikmati uang yang dia hasilkan sendiri pun dia nggak bisa karena dia harus memenuhi ini, memenuhi itu, sehingga dia akhirnya nggak ikhlas, nggak rela gitu ya. Nah, coba kalau ini ketidakrelaan itu terjadi gitu ya, itu akan menghilangkan berkah dalam rumah kita sendiri gitu. Alangkah baiknya segala sesuatu kita mulai dengan clear. Disebut dulu income-nya apa aja. Biar kita juga jadi nggak curiga sama suami kita. Kok penghasilannya dikasih segini, kamu tapi udah naik jabatan, kamu tapi gini-gini. Ketika sudah paham income-nya apa aja, kita jadi santai aja. Suami kita mau ngasih keluarganya banyak-banyak, nggak apa-apa, biarin aja. Toh itu nggak masuk di income keluarga misalnya, atau masuk di income keluarga tapi di budget sekian gitu. Kita udah aman ya. Jadi nggak ada lagi tuh drama antara menantu dan mertua atau antara ipar karena sudah beres di sini. Udah tahu income-nya dari mana aja. Gitu juga dengan spending. Spending kita apa aja gitu ya. Nanti di akhir saya akan kabari spendingnya gimana. Nah, ini ditimbang supaya balance antara income dan spending. Nah, dengan begini jadi tahu financial position-nya. Apakah financial position kita di position mess ya, di position mess. Di financial mess ini ya kategorinya itu adalah kondisi yang sangat kacau gitu. Cirinya nih, hidup hari ini untuk hari ini. Gali lubang, tutup lubang. Nggak punya nih anggaran keuangan. Nah, ini kalau misalnya saya nggak punya utang, Bun, tapi saya nggak punya budgeting ya sama aja masih mes. Karena nanti suatu hari kalau terjadi sesuatu yang di luar kita duga, contoh ya naudzubillah misal sakit ya, atau kayak sekarang pandemi bangkrut gitu misalnya, atau kehilangan kerjaan, itu langsung jlok turun. Karena kan nggak ada persiapan. Ya, dan jangan sampai ketika itu terjadi maka andalannya ya gimana Allah tidak akan menguji seseorang melampaui kesanggupannya ya, itu nggak ada hubungannya ke situ gitu. Itu lain lagi, itu dua sisi artinya gitu ya. Memang itu namanya takdir, tapi ketika kita menyiapkan ya dengan baik, kalaupun akhirnya Allah gariskan kayak gitu, paling tidak kita siap, minimal siap secara mental atau tahu nanti langkahnya gimana gitu. Di kondisi financial village ini dimulai dari banyak utang ya. Nah, makanya ketika posisi finansial mess kita punya fokus ya. Dengan gitu kita jadi fokus nih. Keluarga kita nih sekarang nih keputusan keluarganya gimana? Ya udah kita fokus sekarang adalah memberesi mes-mesnya. Oh, kalau mesnya ternyata masalahnya di hutang. Selesaikan hutangnya, list hutangnya. List secara prioritas, jangan ada yang terlewat gitu. Dan pastikan hutang kita ya, sebaiknya hutang itu tidak melampaui 30% dari income. 30% itu udah banyak banget gitu. Dan 30% income ini itu harus masuk di operasional hidup bulanan gitu. Artinya operasional hidup bulanan kita dikurangi sebanyak 30%.
untuk melunasi cicilan-cicilan atau hutang-hutang tersebut ya. Nah, financial mesh ini juga contohnya adalah artinya kalau financial mesh ini lebih besar pasak daripada tiang, itu financial mesh. Pokoknya nggak pernah cukup lah, berapapun yang kita dapat nggak pernah cukup karena nggak pernah diatur. Maka cara supaya bisa keluar dari financial mesh ini adalah silakan untuk mulai planningkan keuangan kita dengan baik, selesaikan mesh-meshnya. Nah, kalau ini udah berhasil ya, keluar dari mes, penghasilan kita juga sudah lumayan ya, dalam artian pengeluaran kita tidak lebih tinggi dari pemasukan kita, artinya income lebih tinggi daripada spending, maka kita udah masuk di finansial aman. Finansial aman ini cirinya kita pemasukan kita lebih tinggi dari pengeluaran ya, dan kita punya dana darurat. Gitu. Dana darurat itu spare-nya bisa 6 sampai 24 kali dari operasional rutin bulanan kita. Operasional rutin ya, bukan dari income. Jadi kalau misalnya operasional rutin bulanan kita, kita ngabisin untuk operasional rutin bulanan itu 10 juta nih sebulan gitu. Berarti kita harus punya spare dana darurat, kalau itu tergantung anaknya sih ya, punya baru kalau cuma baru berdua gitu, atau punya anak 4, contoh ya anak 4 lah, berarti kalikan aja, atau 4 lebih kalikan aja 24 gitu. Berarti kita harus punya 240 juta untuk dana darurat. Nah, kalau udah punya itu, maka kita akan masuk di finansial fleksibel. Nah, artinya kita dana darurat sudah aman. Pemasukan kita udah lebih tinggi daripada pengeluaran kita. Kita punya dana fleksibel atau dana investasi yang bisa kita gunain. Nah, silakan ketika sudah punya dana fleksibel, dompetnya boleh goyang-goyang atau rada-rada fleksibel dikit. Tapi kalau belum sampai ke finansial fleksibel, itu dompet dikekep, ayah bunda. Jangan gampang fleksibel gitu. Jangan misalnya tetangga kita baru beli ini loh gitu. Itu bagus katanya buat anak. Sedangkan kita masih di kondisi finansial mes, jangan tergoda. Ya, biar kita fokusnya sekarang nyiapin mes dulu gitu. Insya Allah buat anak kita ada jalannya, kita usahakan lain lagi gitu. Jadi kalau begitu juga ketika buka bisnis baru, silakan untuk buka bisnis baru gunakan dari finansial fleksibel atau dana fleksibel gitu. Jangan menggoyang dana operasional rutin bulanan gitu. Pakai dana fleksibel. Dana fleksibel artinya dana yang kita siap hilang ya atau siap kembang. Gitu. Jadi ada dana yang kita siap pertaruhkan di situ. Ketika dia hilang kita, oh ya udah, karena nggak ganggu rutin bulanan nih, hidup kita udah aman, udah punya dana darurat, operasional bulanan oke, kita udah punya dana saving juga ya, dan pos-pos kita yang rutin itu sudah oke. Jadi kita nggak ada masalah. Nah, sehingga dana fleksibel itu dana yang siap untuk kita pakai atau kita siap hilang lah untuk itu. Nah, silakan di situ kalau mau coba-coba mengembangkan uang misalnya dengan investasi yang mungkin kita rada agak beresiko atau mungkin resikonya walaupun rendah, kita coba di situ, silakan pakai dana fleksibel. Tapi kalau masih kondisi finansial aman, jangan coba-coba, apalagi finansial mes. Nah, gimana sih Bun? Nah, kalau saya sering banget ditanya tuh, Bun gimana ya supaya kita ngelola aset dengan baik? Nggak bisa sama ayah bunda. Ngelola aset atau ngelola keuangan keluarga kita tuh beda-beda. Silakan penuhi dengan kebutuhan keluarga kita gitu. Lakukan financial planning ya. Dimulai pertama nih, kalau dapat tadi udah ya, ditentukan income apa aja nih. Income-nya segini. Misalnya contoh income keluarga kita misalnya 15 juta. Oke, 15 juta mungkin diambil dari ayah mungkin misalnya 10 juta, ibu misalnya 5 juta misal, atau misalnya mungkin 10 juta dari gaji ayah, mungkin 2,5 juta dari bagi hasil ini atau dari kontrakan ini, silakan ditentukan. Nah, baru habis itu ambil dari itu dimulai. Ini saya nulisnya start from ya, artinya ini bisa berkembang, bisa membesar, tergantung dari kemampuan finansial kita. Start from-nya 2,5% diambil dari anjuran untuk berzakat 2,5%. Silakan start from 2,5%. Tapi kalau udah di kondisi finansial aman atau fleksibel, mau dari 10% pun, mau 20%, 30%, 40%, 50%, silakan. Boleh. Boleh terus membesar. Tapi ini start from-nya 2,5%. Baru lakukan ini tanpa mikirin pengeluaran-pengeluaran. Jadi ketika budgeting awal ya, menentukan spending awal, budgeting untuk spending, pertama itu sedekah duluan.
tentuin, jangan yang lainnya, jangan mikir listrik sekian, ini sekian, nggak usah, nanti dulu itu, ya. Pertama sedekahnya dulu. Sedekah dimulai dari 2,5% gitu. Nanti kalau semakin untuk awal-awal udah rutin, mau naikin dari 5% boleh, naikin 10% langsung boleh, 20% boleh, welcome banget sedekah itu. Nah, baru investasi start from 5% ya, yang mau untuk tabungan investasi. Ini baru tabungan ya, tapi namanya investasi kan kita bisa mungkin ditabung dulu supaya nanti setelah setahun kita gunakan uangnya untuk investasi. Nah, investasi inilah bisa kita sebut sebagai dana fleksibel gitu, yang artinya duit ini kita siap untuk hilang atau berkembang. Untuk bukan hilang ya, berkurang atau berkembang. Dana darurat ya, tadi seperti saya sampaikan, sesuaikan dengan anggaran ya itu 6 sampai 24 kali operasional rutin bulanan. Baru liburan. Liburan itu harus dibudgetkan. Jangan berpikir bahwa liburan hanya untuk orang yang ada. Bunda, kondisi saya masih finansial mes, harus dianggarkan juga. Enggak apa-apa. Liburan ke taman ke depan, naik sepeda, itu liburan. Modalnya berapa untuk makan, beli minum misalnya, atau misalnya untuk masak, siapin makanan untuk liburan di taman, kenapa enggak gitu. Liburan itu kan enggak harus pakai uang, atau misalnya enggak harus biaya besar, maaf. Liburan tetap harus pakai uang, tapi mungkin uangnya tergantung besar kecilnya, tergantung kebutuhan dan kemampuan kita tentu saja. Nah, baru tadi saya ngomong operasional rutin bulanan. Operasional rutin bulanan itu apa aja sih, Bun? Nah, di breakdown nih, operasional rutin bulanan apa aja. Konsumsi harian rutin, ya seperti makan kita berapa gitu ya. Kita belanja habisin duit berapa dalam sebulan. Itu didetailkan. Kalau pakai Finansial Ronsen, itu detail banget. Seperti kebutuhan sabun kita sebulan berapa sih? Minyak goreng berapa sih? Gula berapa sih? Teh berapa sih? Sampo berapa sih? Sikat gigi berapa itu dihitung. Termasuk kalau rumah kita rajin didatengin sama saudara, otomatis dia butuh sabun, dia butuh sampo, dia butuh makan. Nah, itu dihitung juga gitu loh. Sehingga kita jadi ada tahu spare, oh untuk ini segini ya. Baru untuk pendidikan anak ya, kira-kira pendidikan anak kita butuh duit berapa sih gitu. Pendidikan anak yang utama apa aja sih. Baru cicilan rutin. Nah, cicilan rutin ini ingat tadi saya sampaikan jangan lewat dari 30%. Makanya kalau bisa sih nggak usah ada. Kalau prinsip orang tajir ya, di rumus J-nya itu adalah jauhi utang ya. Tapi kalau terpaksa, sebenarnya terpaksa itu kategorinya adalah darurat. Darurat ini artinya mengancam jiwa. Contoh misalnya masuk rumah sakit ya, gitu. Ternyata spare dana darurat kita belum ada atau mungkin udah ada tapi sudah habis terpakai, mungkin bisa kita pakai itu gitu. Lalu biaya sewa, kalau rumahnya masih sewa atau usaha kita masih sewa, silakan ditentukan. Biaya listrik, air, ya komunikasi, telepon, kuota dan segala macam, termasuk kesehatan ya, karena sekarang masa pandemi lebih menentukan banget bahwa sehat itu memang mahal. Lalu variable expense ya. Ini di breakdown lagi nih. Untuk beli peralatan rumah tangga itu dibudgetin sendiri ya, kuliner, mau hiburan, mau shopping, kecantikan, termasuk uang belanja istri silakan masukkan di variable expense ini gitu. Nah, kenapa variable expense, Bun? Ya karena memang ini sifatnya tergantung keadaan. Bisa jadi uang belanja istri bulan ini segini, bulan depan lebih naik lagi misal. Karena di variabel tergantung kebutuhan. Nah, ini dengan begini ya, kita jadi jelas. Nah, terus Bun, kalau misalnya mau umroh, mau naik haji, ngambil dari mana? Ambil ya, bisa dialokasikan di pos sedekah, bisa dialokasikan di pos liburan gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk bantu saudara gitu, bantu orang tua bisa diambil di mana? Bisa diambil dari pos sedekah gitu ya. Gitu juga misalnya mau minjemin orang nih Bun, ngutangin. Saya tuh sebenarnya kesel mengutangin dia karena itu tadi orang tiba-tiba amnesia kalau dikasih hutang gitu ya. Ketika ditagih hutang dia amnesia, saya butuh gitu. Karena itu jangan pernah meminjamkan dana operasional rutin bulanan kita. Mikirnya gini, ya. Operasional rutin bulanan itu adalah nyawa. Dengan kita menjaga nyawa kita ya, itu adalah semacam suatu kewajiban gitu. Nah, justru sebenarnya lebih utama menjaga nyawa kita dulu ya kan. Makanya ketika kita mau minjemin sama orang, ya kalau kita tahu nih dia tipe orangnya susah banget deh buat balikin, kayaknya nggak ada harapan kalau untuk dibalikin gitu, udah pengalaman atau dari cerita orang, silakan ambil dari pos sedekah. Jadi kalau misalnya, tapi uang di sedekah saya cuman alokasi sekian Bun, ya nggak apa-apa.
silakan gunakan. Jadi kalaupun dia nggak ngembaliin, kita sudah ikhlas gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia tipenya orang yang memang amanah, bisa memang kita tahu track recordnya memang bagus dalam mengembalikan uang, bisa ngambil dari investasi gitu. Nah, dengan tadi ya, dengan kita menstandarkan kehidupan keluarga kita, maka kita akan bisa merancang program finansial keluarga. Sehingga program finansial keluarga kita akan sangat terasa ya lokal wisdomnya gitu. Akan terasa banget value keluarganya karena sesuai, kita nggak akan meniru dengan program-program orang lain. Banyak sih ide-ide dari program finansial keluarga. Nih saya contoh kita membuat bank keluarga misalnya, ini untuk melatih anak kita ya, ada posko saving gitu, ada rekening saving, ada my study, di situ ada invest, ada infak, terserah kita mau rekening apa saja yang kita bisa ajarkan anak kita untuk melatih dia spending ya. Lalu kita bisa dengan manajemen uang saku gitu. Kalau di sini saya contohkan ini waktu ini budgeting waktu anak saya umur 3 tahun ya, aula budgeting. Infak ya, diajarkan infak 10%. Ini cuman untuk pertama ini, sebelum mengajarkan anak nanti infaknya kita kemanain, itu belum jauh-jauh ke situ, fokus di habitnya dulu. Gitu. Habit dia menyisihkan uang. Nih dapat uang, dibagi. Dapat uang, dibagi. Dapat uang, dibagi. Gitu. Baru kita ajarkan kita dengan infak sekian, saving sekian, invest sekian. Apakah dia ngerti? Bun, nggak ngerti. Anak 3 tahun mana ngerti kayak ginian. Nggak ngerti, dia bakalan ngerti gitu. Cuman akan tertanam di benaknya, beginilah habit penggunaan uang gitu. Setelah 6 tahun, tapi ini kembali lagi ya, tergantung kemampuan anaknya. Kalau kemampuan literasi anaknya sudah cukup tinggi, ya kemampuan numeriknya juga udah cukup baik, bisa dipakai yang di sini, yang Rasat Budget Plan. Karena ini jauh lebih komplit gitu ya. Ini baru mau infaknya berapa, mau di-spend kemana, setelah dia udah punya habit ini. Jadi kalau belum punya habit ini, walaupun anaknya udah 15 tahun, silakan mulai dari habit ini dulu sebelum ke sini gitu. Jadi memang harus step by step. Baru dia savingnya berapa, kemana, mau di-spend kemana, baru investnya berapa, spendnya mau kemana investnya gitu ya, yang mau dibeli apa aja gitu. Nah, ini satu lagi. Ini di program keluarga kami ada namanya uang pemberian ya. Kadang kan di Indonesia itu kan kekerabatannya cukup kental. Nah, biasanya nih di saat Lebaran ya, saya tulis di sini hadiah lahiran gitu ya. Jadi saya nggak pernah menggunakan 1 rupiah pun uang anak-anak kami, karena kami berpikir rezeki anak. Cuman lewat kami bisa jadi. Tapi itu rezeki dia, nggak ada hak kita untuk make gitu loh. Jadinya di situ dituliskan ya, misalnya ketika biasa kan kita kalau baru lahiran dijengukin temen nih, ada yang ngasih 50, 100, bla bla ya, kita kumpulin aja gitu. Nah, dapat berapa total? Oh, 700. Hadiah lahiran datang nanti dapat lagi berapa. Ketika di akikah, biasanya akikah kan banyak ya, saudara ngasih, ini ngasih, itu ngasih. Itu kita kumpulin. Jangan dari uang akikah dia kita pakai. Atau kalaupun kita mau pakai, kita harus izin. Nah, izin ya, dan ganti. Itu sebaiknya. Memang tidak ada dalil untuk ini. Hanya saja kalau saya mengambil lebih kepada kebijakan aja gitu. Kebijakan bahwa itu adalah uang dia, maka lebih baik mengajarkan dia, menghargai dia bahwa ini aset kamu. Umi Abi tidak ganggu aset kamu, tapi Umi Abi bantu. Ayo kita gunakan atau salurkan aset kamu dengan baik. Kamu belajar untuk menggunakan aset kamu dengan baik gitu. Termasuk berapa aja ditulis, 50.000, 100.000, 105.000. Kapan ketemu dengan saudara dikasih. Kadang kerabat kita, teman kita ya, biasanya kalau kita punya sahabat, best friend, ketemuan kan kalau orang Indonesia gitu ya, ketemu anak sahabat ngasih 5.000, 10.000, ya tulis aja gitu. Dan kadang kita nggak menyangka, kayak saya nggak menyangka tahu-tahu wah gitu ya. Makanya anak kecil bisa punya duit jutaan itu biasa. Ketika dia akhirnya kita sadar ternyata uang dia cukup banyak. Nah, uang pinjaman gitu. Contoh anak kita tertarik mau beli sesuatu tapi uangnya kurang. Itu silakan dia melakukan perjanjian peminjaman uang. Jadi sebelum dia belajar minjam ke orang lain atau ke tempat lain seperti lembaga yang lainnya, dia sudah belajar dulu tentang good borrower, bagaimana menjadi peminjam yang baik supaya nggak kena mental sebagai orang yang suka ngutang tapi nggak pernah ngembalikin gitu ya. Karena memang mental berhutang itu dilatih ya. Mungkin bisa mau lebih lanjut bisa
cari tulisan saya tentang mental hutang. Nah, kemudian bisa program magang gitu. Dari pengenalan, ya, pramagang, magang awal, lalu di usia magang, lalu bisnis prosesnya. Mungkin di Agiva udah jalani ini ya, gitu. Silakan mungkin orang tua untuk lebih mendalami lagi. Nah, ini satu lagi, professional home project. Ini waktu saya nge-share ini cukup viral ini ya, karena memang banyak banget yang nge-reshare ulang dan cukup takjub karena yang nge-reshare atau yang ngopas terus di-reshare itu bisa sampai ratusan ribu ya gitu. Dan tanggapannya juga beragam. Ada yang bilang, ya ampun kasihan banget ini anakku menjadi pembantu gitu. Atau ih kasihan banget anaknya masa disuruh itu emang bisa. Tapi memang kalau kita berpikir ya mindset kita berpikir kalau smartphone aja yang kompleks cara menggunakannya, smartphone itu kompleks loh cara gunainnya. Anak kita bisa loh. Even anak setahun, 2 tahun, 3 tahun sekarang ya saya cukup takjub melihat anak setahun, 2 tahun, 3 tahun itu tahu dia gimana cara nonton YouTube gitu loh. Dan dia tahu gimana buka password kode dari handphone orang tuanya, Masya Allah. Nah, kalau mereka yang mampu gunain itu, kenapa kita nggak pastikan anak kita juga mampu pakai ini gitu loh. Jadi ketika kita mengatakan kasihan banget ya masa anak 2 tahun, anak 3 tahun suruh bikin roti selai itu gimana nanti berserak dong, ini dong. Coba mindset-nya kita rubah. Ketika kita mau ngajarin anak kita tentang ini kasihan banget nanti tangannya kena api, ya ajarin supaya nggak kena api. Dan lagian banyak kok pisau-pisau yang aman untuk anak-anak, apalagi kalau di Jakarta ya, karena saya dulu juga belinya di Jakarta. Itu Jakarta kayak banyak banget yang ngejual untuk pisau-pisau yang aman buat anak, gunting yang aman untuk anak gitu. Terus perlengkapan-perlengkapan masak yang aman untuk anak. Malah ada yang kecil-kecil kayak mainan itu bisa dimulai dari situ dulu untuk belajar masaknya. Apalagi ini tahapannya memang sudah disesuaikan, direkomendasikan oleh Harvard gitu. Jadi ini adalah hasil riset dari Harvard. Nah, sarana tugas rumah tangga ini ya bukan dalam artian anak kita mengambil alih tugas kita, bukan. Tapi sarana dia untuk melatih kemampuan dia bertanggung jawab terhadap proyek yang dia lakukan. Namanya proyek, ada brainstorming ya, ada pengawalan proyek, ada presentasi proyek, namanya proyek. Jadi bukan nyuruh kamu nyapu, oh tugas kamu nyapu, kamu udah umur segini harusnya kamu nyapu sendiri, harusnya kamu udah ini enggak. Tapi ada sebelumnya brainstorming sebelumnya, ada pelatihan sebelumnya sehingga dia bisa tahu cara menyapu gitu. Nah, baru deh kita belajar statementnya. Untuk N adalah nemenin anak melewati proses tahapannya. Ternyata dalam kemampuan kecapan keuangan itu juga ada perkembangannya. Ya, ini sudah saya susunkan dari berbagai sumber. Di usia 1 sampai 2 tahun pertama kita ajari anak untuk kenali tanda-tanda kebutuhannya gitu. Ini juga berbicara tentang making decision. Contoh, misalnya anak kita biasa kan kalau misalnya dia masih bayi nih ya, pipis gitu ya, kita mau ganti, pipis ya celananya basah ya, iya Umi ganti ya nak ya, iya diganti biar celanamu, biar badanmu jadi nyaman, nggak enak kan pakai celana basah gitu. Itu dia anak jadi tahu, oh ternyata tanda-tanda kebutuhan ada seperti itu. Atau ketika dia nangis, aduh nangis ya, kenapa nak? Kamu pipis, kamu pupuk, atau kamu lapar, mau nyusu gitu. Ayo sini nak sayang gitu. Jadi dari bayi sudah kita latihkan anak untuk memahaminya. Jadi bukan berarti ngapain anak bayi diajak-ajak ngomong, emang dia ngerti? Nggak ngerti, memang nggak ngerti, dia namanya anak bayi gitu. Cuman kita mengajarinya mengenali tanda-tanda kebutuhannya. Ini akan langsung masuk ke alam bawah sadar dia, sehingga dia akan belajar. Sistematisnya dia akan mulai, oh ternyata urutannya begitu. Baru nanti biasa ya kalau anak sudah fase oral gitu ya, itu dia akan memasukkan semuanya ke mulut termasuk uang ya. Biasa saya pengalaman ketika anak saya dikasih lebaran ya umur 2 tahun dikasih itu kan pasti mau masukin uang ke mulut gitu. Nah, kita kenalin bahwa uang itu buat beli sesuatu, bukan buat dimakan gitu. Baru kita juga perkenalan dengan uang koin. Oh, ini uang segini, uang segini. Baru main toko berjalan. Ini sering banget, bahkan dulu orang tua kita sering ngajarin. Dia sering kue, beli, oh beli ya Bu. Iya, berapa harganya sih? Ya, itu adalah cara kita mengajarkan anak kita untuk di awal mengenali kebutuhannya dan transaksi dulu, transaksi keuangan gitu.
Baru di usia selanjutnya uang itu berharga, baru kita ajarin uang ini berharga, makanya harus disimpan. Kenapa? Karena nanti bisa hilang gitu. Lalu uang itu dibutuhkan untuk membeli sesuatu. Nah ini bisa dimulai ketika anak biasa, udah 3 tahun, udah masa ego, aku maunya ini, pokoknya maunya sekarang gitu ya. Misalnya dia mau mainan apa, biasa ke mall orang tua ngajak anaknya mau beli sesuatu, iya, tapi untuk membeli sesuatu itu butuh uang. Iya kan uang ibu ada, tetapi belum dibudgetkan untuk beli itu. Untuk itu kita harus ini dulu, yuk gitu. Jadi kita mengajarkan anak bahwa untuk membeli itu butuh uang dan untuk bisa kita mulai mengenalkan profesi tertentu ya supaya uang itu dihasilkan dengan bekerja. Nah, ada profesi-profesi tertentu yang bisa kita kenalkan kepada anak. Makanya program-program field trip misalnya, program-program kunjungan-kunjungan itu sangat baik untuk anak-anak usia ini. Baru latih ya skill delayed gratification anak. Nah ini tadi menunda kesenangan. Seperti tadi contohnya yang ke mall. Oh iya nanti ya kita simpen dulu uangnya. Oh ini lihat nih harganya sekian. Nanti kita nggak mau pokoknya maunya sekarang. Iya Bunda tahu kamu mau sekarang. Tetapi masalahnya kita belum ada menganggarkan untuk ini. Dan untuk beli ini harus pakai uang gitu. Jadi memang lama ribet. Tapi nanti anak akan paham. Baru ajarkan anak memenai kebutuhan dan keinginan. Salah satu tadi ya, contoh misalnya kamu sekarang udah jam segini, kamu butuh makan loh. Sekarang waktunya makan, ayo kamu butuh makan, kita makan. Seperti itu. Jadi memang untuk mengajarkan making decision atau spending decision itu dimulai dari making decision dulu gitu. Diajarkan mengenali permasalahan dulu. Permasalahan kamu gini, lalu pilihan kamu tuh ini. Maka ayo kita jalani pilihan ini karena nanti konsekuensinya begini. Kalau kamu pilih ini konsekuensinya seperti itu. Di usia 6 sampai 7 tahun belajar apa itu uang. Berlatih nih buat pilihan dalam membelanjakan uang. Ini bisa dimulai dengan dia belanja keperluan rumah tangga gitu. Dia bawa ya misalnya untuk belanja kemana namanya belanja keperluan groseri ya, misalnya butuh sabun atau kita bawa ke pasar untuk belanja keperluan rutin mingguan. Biasanya kalau saya ya dan beberapa ibu-ibu yang saya kenal biasanya belanjanya mingguan gitu. Nah itu dibuat dan ajak anak untuk membuat itu. Nah baru uang itu membeli barang dan jasa gitu ya. Terus mempertimbangkan barang. Jadi anak ini harus lihat tuh, oh kalau misalnya minyak merek ini harganya segini karena ingredientnya begini. Oh minyak merek ini harga segini karena jadi membeli sesuatu itu bukan karena murah ya, tapi memang karena butuh gitu. Jadi sehingga anak kan punya mindset, oh saya beli ini cukup worth gitu. Ngapain saya beli ini walaupun murah tapi ternyata nggak worth buat saya gitu, yang ada sih ngabisin duit. Itu akan dibuat akan ada mindset seperti itu dengan mengajak anak untuk mempertimbangkan perbedaan ketika membeli barang. Baru membuat tujuan rencana keuangan jangka pendek, contoh mau beli mainan, buat situ rencananya. Baru pra-earning money. Nah, pra-earning money ini mulai belajar. Contoh misalnya dengan mulai belajar transaksi keuangan ya, mungkin di sekolah-sekolah alam kayaknya udah banyak sih dimulai dari market day gitu. Baru usia 8 sampai 9 tahun sama ya. Mungkin tapi ini lebih pengembangan. Nah, baru mulai making spending decision. Nah, itu manajemen uang sakunya udah jauh lebih kompleks seperti yang saya contohin tadi. Nah, lalu memahami resiko memiliki uang seperti kehilangan, kecopetan gitu. Kamu harus paham nih kamu megang uang. Nah, letak uangnya ada di mana. Hati-hati ketika kamu punya uang, jangan kasih tahu orang lain jumlah uangmu. Atau ketika orang ya menanyakan data pribadimu, jangan kasih karena itu beresiko gitu, seperti itu. Baru usia 10 sampai 12 bisa dengan nilai uang ya. Ini mulai nilai uang udah mulai kita mengenalkan tentang inflasi atau mata uang dari negara lain, membuat rencana keuangan jangka pendek ya. Baru lebih mengasah making decision dia termasuk untuk menentukan kira-kira nanti dia bercita-cita mau seperti apa, kira-kira dia minatnya gimana. Next dia who am I-nya itu jauh lebih kita asah di situ. Jadi making decision lebih mengenali potensi diri dia. Baru mulai mengenal yang namanya investasi. Silakan usia segini tuh udah bisa mulai investasi gitu loh. Dengan cara apa? Mungkin saudara kita, kakak kita ada yang punya usaha, silakan ajarkan anak kita untuk sebagian tabungan investasinya dialokasikan ke situ gitu. Lalu mengenalkan ragam macam investasi lainnya.
Baru proteksi ya, belajar tentang asuransi. Jadi nggak gampang ketipu. Aduh, sering banget banyak kasus ketipu asuransi nih gitu. Karena apa? Karena nggak paham asuransi gunanya buat apa. Baru memahami hutang ya, memahami hutang, apa sih ciri kamu boleh berhutang. Sebelum berhutang, mental apa sih yang harus kamu punya gitu. Baru 13-15 ya, smart goal. Investasi, kenal baru nih di usia segini, debit kredit, baru deh mulai belajar tentang bank. Jadi sebenarnya kunjungan ke bank sebaiknya di usia ini, bukan di usia yang lebih muda, karena belum perlu gitu. Baru membuat pilihan mengenai sekolah, sudah nentuin nanti kuliahnya mau di mana, baru SMA-nya gimana. Nah, mengenali vampir keuangan. Kita apa aja nih kira-kira yang membuat uang kita habis tapi nggak kerasa gitu. Baru di 7 tahun ketiga ya lebih kompleks lagi. Nah, ini jauh lebih luas nih ya. Tapi kalau saya merumuskannya begini, kalau kita mau beli sesuatu, rumusnya 365. Jadi nih, contoh, sekarang lagi diskon, lumayan hemat 10.000. Tapi saat itu kita belum butuh. Mungkin kita butuh itu entah kapan kita belum tahu. Contoh kita ada tas nih misalnya, hemat sampai 500.000 gitu misalnya ya. Oh, tas ini hemat nih, tasnya saya pengen banget nih gitu. Nah, coba ketika mau belinya itu ditanya dulu gitu ya. Kita beneran nih mau belinya, nyaman nggak kita belinya gitu. Kalau ya gimana, kalau enggak gimana. Itu selalu ada pilihan sehingga akhirnya kita ada pilihan untuk terus membeli. Kalau enggak ya cukup pinjam gitu. Nah, dengan begini gitu ya, dengan begini kita jadi tahu apakah kita cukup worth atau enggak. Jadi yang belum tahu gimana cara saya menentukan ini worth atau enggak, Bun, pakai rumus ini gitu. Atau pakai rumus 365. Berhenti dulu 2 menit, itu kalikan 365. 500.000 kali 365 berapa ya gitu. Berarti artinya kita menghabiskan uang kita itu bukan 500.000-nya. Kita kehilangan duit bukan 500.000-nya, tapi dikali 365 yaitu 182.500.000 gitu loh. Oh, ternyata harga tas ini saya harus di 182 juta bukan di 500.000. Kenapa? Karena belum worth. Kecuali memang udah butuh. Nah, sama ketika, Bun, berarti kita nggak boleh dong membeli yang kita ingin. Siapa bilang boleh? Nah, tapi tahu dulu nih rumusnya. Kenapa kita menginginkannya? Ya, saya udah lama menginginkan ini. Oke, tanya lagi, kamu udah punya nggak yang seperti ini? Oh, udah punya ya, berarti nggak butuh. Oh, belum punya. Oke, apakah ada kebutuhan lain agar uang ini dapat digunakan? Oh, ada. Ya udah, jangan beli. Oh, nggak ada. Oke, bisakah kamu belinya? Beli. Oh, ya aku bisa nih, cukup nih duitnya, beli. Oh, nggak bisa, ya nggak usah beli. Gitu. Jadi ada pilihannya. Tapi kalau misalnya cuman kenapa kamu mau beli ini? Ya soalnya senang. Kalau pilihannya emosi ya, baik senang, sedih, bahagia, udah nggak usah buang-buang uang, nggak usah beli. Jadi pilihan kalau mau menginginkan sesuatu itu karena kita memang pengen banget atau karena memang mungkin teman kita punya gitu, tapi baru kita kasih lagi teman lebih penting ya dari uang. Oh iya, apa itu ganggu anggaran nggak? Oh iya, nggak usah beli. Oh ternyata nggak ganggu anggaran nih gitu. Kita mau beli kapelan sama teman gitu misalnya. Oh ya udah beli. Ada kebutuhan terpenuhi nggak? Oh ada, ya udah nggak usah beli. Oh enggak ada, masuk ini masih ada di anggaran kok, ya udah beli gitu. Jadi kita jauh lebih mengeluarkan sesuatu itu juga jadi lebih panjang. Sebelum dihisap kita hisap duluan. Nah, untuk G itu nggak boleh gagal fokus ya. Setiap anak itu adalah unik. Artinya ketika kita mau memberikan ini tuh jangan tergesa-gesa. Seringkali ya memang lawan musuh manusia itu adalah ketergesa-gesaan karena khawatir dan takut. Nanti khawatir anaknya nggak berkembang dengan baik, akhirnya memberikan segala sesuatu langsung tergesa-gesa. Contoh, ketika saya pertama mengenalkan manajemen uang saku, orang tua itu langsung orientasinya pembagian uang. Pembagian uang langsung dia, kamu ini segini, anaknya belum ngerti kenapa dia harus punya uang saku. Anaknya belum paham uang sakunya buat apa. Anaknya belum begitu mengerti apa sih kepentingan aku melakukan ini. Why-nya belum dapat. Sehingga akhirnya yang terjadi orang tua menjadi lelah disebabkan anak. Jadi kesannya kayak orang tua aja. Kamu tuh ya, ini tuh demi kebutuhan kamu, kepentingan kamu. Kok kayaknya mama yang repot gitu. Iya, karena mama nggak ngajarin.
Nah, makanya ya nggak boleh gagal fokus, artinya dampingi anak kita karena setiap anak itu unik. Ada banyak caranya. Bisa dengan book talk ya. Itu artinya kita bacain cerita sama anak atau kita diskusi tentang anak, minta anak review, lalu tanya pendapatnya tentang isi buku itu. Itu adalah cara untuk dia melatih making decision. Atau kita tanyakan kalau kamu di posisi tokoh yang ada dalam buku itu, kira-kira kamu ambil langkah apa? Apa kamu akan mengambil langkah yang sama? Kalau iya, kenapa? Gitu. Role play ya, dengan main drama-dramaan gitu, board games ya dengan permainan-permainan, banyak ya gitu. Debat, nah ini jarang banget ya di rumah ngadain debat ya, karena banyaknya udah pokoknya gini gitu. Tapi sebenarnya nggak ada masalah kalau kita ngajukan anak untuk mengungkapkan pendapatnya. Kenapa? Misalnya kita, kalau anak kita sudah usia 10 tahun ke atas ya, ini udah bisa kita lakukan debat. Itu silakan misalnya si kakak sama si adik untuk mendiskusikan sebuah tema, dia debat di situ. Jadi bukan debat tentang permasalahan mereka, tapi lebih debat ke sebuah tema yang dipilih gitu. Tapi kalau permasalahan mereka, maka nggak perlu didebatin, yang perlu adalah diskusi. Jadi jangan salah penggunaannya. Baru outdoor games. Ya, halo, oke. Nah, ini mungkin semacam motivasi aja gitu. Jadi ketika kita rasanya mumet banget memahami pengajaran keuangan ini, mumet banget ngajarin anak spending decision, ingat aja bahwa ini adalah lelah yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik, terima kasih. Saya sangat berharap banyak yang bertanya dan berdiskusi karena dengan begitu insya Allah lebih aplikatif pengetahuannya. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Bu Desi. Jika ada saya salah, saya mohon maaf. Insya Allah segala sesuatunya itu datangnya dari Allah, kebermanfaatan itu. Dan ketika ada kekhilafan itu datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak untuk Bu Indah atas pemaparan materinya yang cukup menarik dan jelas ya pada pagi hari ini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab Ayah Bunda. Kami persilakan untuk Ayah Bunda yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand begitu ya untuk pilihan, atau juga bisa untuk mengajukan pertanyaannya pada chat. Begitu kami buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dipersilakan Ayah Bunda, ada yang ingin ditanyakan? Ini menarik sekali Bu Indah. Ini kayaknya saya nyesel nih baru ketemu Bu Indah sekarang nih. Kayaknya udah banyak step-step yang terlewat nih Bu Indah, karena anak saya ada yang sudah besar, ada yang sudah SMP, dan yang terakhir sudah usia di kelas 4 SD ya. Tetapi ya insya Allah mudah-mudahan walaupun terlambat, ya tidak ada kata terlambat, insya Allah bisa kita perbaiki begitu ya Bu Indah ya. Terutama orang tua yang harus banyak belajar, terutama diri saya sendiri untuk pengingat gitu ya. Yang tadi itu tuh yang keinginan ketika diskon mulai banyak bertebaran begitu, apalagi yang aplikasi-aplikasi banyak ya Bu Indah untuk belanja online. Nah, itu yang 12 lah, 10-12 lah yang segala macam ya gitu ya. Itu kita nggak perlu sekarang, ternyata harus dikali 365 tadi ya untuk menjadi pengingat kita untuk rem gitu, untuk menjadi rem kita agar bisa lebih bijak lagi untuk membelanjakan uang begitu. Ya, baik Ayah Bunda, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nih dari Ayah Bunda terkait dengan spending decision pada anak? Bunes aku. Boleh, silakan. Siapa ini? Bentar, aku belum terlihat oleh aku. Siapa? Sebutkan nama dan kelas anaknya ya Bun ya. Dipersilakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mam Mujibal kelas 4. Saya mau nanya, ini kan anak saya sudah belajar nabung nih ya. Terus dia maunya tuh beli mainan. Menurut saya kan, aduh kayaknya sayang gitu loh. Untuk beli mainan, coba kamu pikir dulu yang lebih bermanfaat. Tapi dia kekeh mau beli itu gitu. Maksud saya, boleh nggak kita membolehkan dia untuk membeli mainan yang menurut kita, aduh kayaknya nggak worth it banget gitu. Kamu misalnya dia mau beli yang agak mahal, jadi dia semangat menabung. Jadi gimana tuh Bu? Boleh nggak kita akhirnya ya udahlah biarin gitu. Tapi kan sayang mending buat yang lain. Gitu Bu. Makasih Bu. Oke, kelas 4 SD ya, berarti udah bisa diajari manajemen uang saku di sini. Masalah kan kadang gitu, kita ngerasa nggak worth banget sih beli mainan. Buat kita itu mainan, buat anak itu aset,
Kebayang nggak kalau mau punya aset dilarang-larang? Itu makanya ketika kita dewasa mau beli aset tuh susah banget. Karena image-nya, ngapain sih beli itu, numpuk-numpuk harta? Ngapain sih ini gini, orang nggak dibawa mati? Ngapain sih? Nah, panjang kan? Padahal punya aset itu perlu. Ketika aset dimiliki oleh orang yang soleh, dampak masyarakatnya luar biasa di image-nya gitu. Tapi ketika dimiliki sama orang yang nggak soleh, hasil perusakannya juga luar biasa. Jadi buat kita mainan itu apa ya? Gak penting. Buat anak itu aset. Seperti sama kayak contoh nih, teman kita suka datang bawa anaknya, terus dia mau minjem mainan nih. Terus kita udah kasih bang, kasih please banget sih gitu. Hello, itu aset dia. Ya, mainan dia aset dia. Biarkan dia mengambil keputusan terhadap asetnya. Tugas kita mengajarkan dia kalau mau meminjamkan asetnya dengan bijak gitu. Oh bang, mungkin bisa ya. Tapi sebelumnya baiknya sebelum orang datang, udah ketika mau beli mainan itu sudah dibuat rambunya. Oh ya mainannya buat apa ya, seperti sini ya. Oh mau beli mainan nih buat apa gitu. Kenapa aku mau beli? Kenapa? Kemudian ada keterangannya. Yang mau dibeli apa aja di sini gitu. Kenapa aku mau beli ini? Nah, baru ketika memang mau beli itu kita bisa mulai ngasih yang ini tadi. Ya, kenapa? Kenapa? Oh, soalnya saya mau ini. Kenapa kamu ini? Kamu udah punya belum? Misalnya ada anak cowok ya, misalnya dia mau robotan tapi mau buat model ini buat ini ya gitu. Tinggal ditanya, kamu udah punya yang serupa belum? Udah punya. Ya, berarti nggak usah lah. Buat apa, Bang? Sama kok gitu. Ya, tapi yang model itu tuh belum punya. Apa kelebihan model itu sama model ini gitu. Jadi panjang memang dialognya untuk beli ini gitu. Nah, silakan. Jadi nggak langsung daripada kita melarangnya. Terakhir ya sama kelakuannya kayak kita ya sekarang gitu. Mau beli aset itu tergantung emosi ya, tergantung yang promo. Kalau orang yang jago banget promo kita tergoda deh. Kita beli tuh aset sampai ngutang-ngutang deh. Mau kredit menggunung deh gitu. Karena kita pola pikirnya gitu. Iya gitu. Contoh misalnya ini lagi ada kredit mobil murah Pak, ambil gitu. Oh iya juga ya, murah gitu. Ini lagi ditanggung sama pemerintah nih, bebas pajak bla 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 gitu. Iya, bebas pajak setahun, tahun kedua, tahun ketiga gitu. Tapi karena kita nggak pernah diajari mengelola aset dengan baik gitu ya, dan selalu dipatahkan ketika kita menginginkan sebuah sesuatu, bukan diajarkan, menyalurkan atau dengan bijak menggunakan sesuatu ini, makanya ya terjadi seperti kita sekarang gitu. Makanya selalu gunakan ini. Jadi sebenarnya nggak apa-apa Bun, dia mau beli mainan nggak apa-apa, asal worth. Satu, yang kedua memang itu udah sesuai dengan anggarannya. Jadi misalnya udah sesuai anggaran dia di sini, oh ternyata tabungan dia, saving dia untuk membeli sesuatu itu udah cukup kok. Ya kenapa enggak? Memang dia mau menggunakan untuk itu. Tapi nanti dia baru beli mainan sebentar, habis itu rusak gitu. Ya kan sayang. Iya, nah makanya kadang kita jadi orang tua ngerasa bahwa anak nggak boleh bikin kesalahan. Justru padahal kita nih udah tua begini juga tahu bahwa dengan kesalahan kita belajar. Ya, makanya jangan sampai deh nanti udah gede kayak kasus-kasus yang ada ditipu sama fast travel kayak gitu, kasus-kasus money game gitu ya, atau ditipu dengan penggandaan uang, ditipu dengan kredit-kredit yang luar biasa sampai ada gerakan anti riba dan segala macam. Sebenarnya kalau sudah diajarkan dari kecil, insya Allah kita jadi tahu gitu loh. Kita nggak tergoda dengan pay letter itu karena itu ribawi gitu. Kita akan paham namanya yang cicilan itu artinya kita akan dimintai pertanggungjawaban untuk misalnya itu. Kita akan ngerti bahwa namanya manusia cuma bisa merencanakan, Allah yang menentukan. Itu kenapa hidup itu harus worth gitu loh, harus bijak. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Tapi kalau enggak ya itu tadi. Seperti yang sekarang. Mungkin begitu ya. Ya. Bagaimana Mami Jiba, sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu Linda. Ya, jadi dibolehin ya. Bolehin, ya, bolehin. Asal bertanggung jawab, siap. Makasih, Bu Linda. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada dari Ibu Herlina Novita. Kami persilakan Ibu Herlina untuk bertanya langsung mengenai kesehatan yang sudah punya asuransi begitu ya. Ini maksudnya seperti apa, Bu Herlina? Ya, terima kasih Bu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Novita dari sekolah Azakiyah, Azakiyah Islamic School. Iya, baik. Salam kenal Bu Herlina, jauh-jauh Iya. ikut bergabung dengan Sekolah Alam Al-Ghifah ya. Iya, terima kasih Bun atas kesempatannya. Bunda Indah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, maaf Bun, ini background-nya saya buat foto. Lagi berdapur ria. Sebenarnya itu pertanyaannya tadi waktu di tengah ya, waktu cerita tentang apa tadi ya, ini ada slide yang saya shoot tentang kesehatan yang ada di poin kelima, kelola keuangan keluarga. Tadi tentang kesehatan gitu. Pertanyaan yang pertama itu tadi, apakah kalau sudah ada asuransi kita harus pos juga untuk kesehatan gitu. Nah itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Pos asuransinya dibayarkan oleh siapa Bu, kalau boleh tahu? Dari kita sendiri, tapi kan udah dari kantor. Dari kantor, baik. Nah, pertanyaan kedua ya Bu, boleh ya? Boleh, silakan. Oke. Nah, tadi ini terkait dengan yang mana tadi ya? Tadi apa ya? Ini poinnya gini, kita udah mengamankan keuangan kita. Jadi begitu kita dihadapkan dengan takdir, maka kita udah siap secara ya paling tidak hati kita siap gitu ya Bunda ya. Tadi itu poinnya gitu kan. Nah, jadi ada satu dalil yang kita ambil ketika kita dihadapkan dengan satu masalah gitu. Nah, kalau masalahnya gini gimana ya Bun ya? Untuk milih sekolah, ini kebetulan saya bakal ngadapinya gitu kan. Untuk memilih sekolah, kita tahu finansial kita untuk ke sana itu sepertinya berat gitu. Kayaknya nggak bisa gitu. Tapi kita percaya bahwa memang rezeki itu pasti ada gitu. Insya Allah ada dan saya sudah menjalaninya seperti itu sebelumnya gitu. Apakah decision saya ini salah atau gimana gitu? Apakah saya menumpang pada dalil atau seharusnya saya gimana gitu? Ataukah kita kalau untuk mau pilih sekolah tuh harus kita sesuaikan juga dengan income kita gitu? Atau gimana Bun? Terima kasih atas penjelasannya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Indah. Cukup menarik ya. Bunda, kalau kesehatan sudah ada asuransi gimana? Ya, tinggal kita lihat apakah asuransinya mengcover semuanya, gitu. Termasuk mungkin menjaga kesehatan kita juga di-cover sama asuransi. Ya. Kalau misalnya memang di-cover, misalnya vitamin bulanannya di-cover, mungkin untuk kesehatannya buah apa segala macamnya juga di-cover ya, nggak masalah, nggak usah. Tapi kalau misalnya memang kesehatan di sini termasuk dalam rangka menjaga kesehatan. Menjaga ya Bun. Oh, menjaga ya Bunda ya. Oh iya iya. Siap. Itu dianggarkan berapa persen tergantung kemampuan kita berapa gitu. Karena memang nanti kalau misalnya kadang kan ada juga beberapa hal yang nggak ditanggung sama asuransi ya. Makanya itu kita perlu dana darurat tadi gitu. Nah itulah mungkin yang akan mengcover kalau kondisi kita tidak ideal. Nah, baru di pertanyaan kedua, gimana nih pendidikan anak, kondisinya kayak gini? Ya kembali lagi, kan tadi Ibu udah menjawab sendiri gitu. Tapi saya ngerasa dengan ini nih bisa memfasilitasi anak saya, bisa anak saya gini. Berarti caranya adalah pikirkan, definisikan kembali income-nya gitu. Karena kan langkah pertama definisikan income dulu, baru definisikan spending. Jadi bukan definisi spending dulu baru income. Jadi kalau misalnya memang spendingnya ternyata bengkak nih gitu, income kita baru begini ya. Tapi Bun, rezeki itu kan dari mana-mana gitu ya. Memang rezeki dari mana-mana, tapi pasti ada usaha untuk itu. Nah, alangkah baiknya usahanya juga di-manage sehingga perjalanan income kita juga jelas gitu. Nah, termasuk dengan pendidikan anak tadi. Nah, tinggal Ibu lihat apakah dengan pendidikan anak, biaya pendidikan anak sekian gitu ya. Ini sebenarnya nih over budget nih dari operasional rutin bulanan kita nih, over nih gitu. Nggak bisa lagi nih disempit-sempitin yang lainnya. Saya sudah kecil-kecilin nih, yang biaya makan udah saya kecilin, listrik ini udah saya kecilin, transportasi udah dikecil-kecilin, tapi tetap juga nggak cover di pendidikan anaknya. Maka langkahnya adalah tambah income gitu kalau memang merasa itu cukup
worth ya. Tapi kalau ngerasa nggak worth, ya nggak perlu capek gitu. Jadi tinggal kita lihat ini cukup worth atau enggak. Jadi making decision itu ujungnya harus itu, ini worth nggak sih aku perjuangin? Cukup worth nggak sih saya lakuin gitu? Cukup worth nggak sih aku pantang-panting begini? Cukup worth nggak gitu? Dan tetap orientasinya adalah ke maslahatan tadi. Gitu. Nah, lihat kalau misalnya ternyata untuk income tambahan nggak, udah usaha segala macam nggak juga, yang ada malah jadinya kita mungkin jadi lebih susah, ya silahkan diambil keputusan. Kalau memang ternyata itu malah jadi memberatkan, sebaiknya nggak usah. Tapi kalau misalnya memang bisa diusahakan, malah ada dengan begitu malah kayaknya rezeki jadi lebih terbuka gitu, karena income-nya jadi lebih nambah, ya itulah dinamakan definisi kembali income-nya tadi gitu. Berarti udah didefinisikan, terus kita pertimbangkan, gitu ya Bunda ya? Iya. Oh Ini cukup iya, worth worth atau enggak ya Bunda ya? Iya, Ibu berjuang dengan segininya gitu ya, udah pontang-panting begininya, worth atau enggak gitu. Nah, untuk menentukan worth atau enggak, makanya saya selalu bilang perlu visi misi keluarga supaya landasannya di situ. Ketika nggak punya visi misi keluarga, makna worth kita pun jadi blur. Mana worth kita pun akan diintervensi dari masukan-masukan yang lain gitu loh. Iya, benar, Bisa benar, jadi benar. word kita akan terganggu dengan wordnya orang. Itu word versi dia, bukan versi kita. Tapi karena kita nggak punya visi misi, orang itu ngomong gitu, ya juga sih dia buktinya berhasil begini-begini. Iya, dia berhasil karena dia on track. Dia bisa karena dia punya jalan. Dia udah tahu loh tujuan dia tuh mau ke situ. Dia udah bikin jalan loh dengan misinya begitu. Nah, kita kalau belum punya visi misi keluarga, tentukan dulu itu gitu. Mau kemana? Ini gimana? Jadi kita bisa nimbang nih. Oke, aku berjuang sedemikian ini. Apakah ini worth? Oh, worth. Bisa nyampe ke visi? Nyampe. Berapa persen nyampenya? Oh, besar. Perjuangkan. Cari income tambahan, bla bla. Akhirnya rezeki terbuka gitu. Iya, benar. Seru Bunda. Aduh, kayaknya nggak mau berhenti nih. Karena Bunda ini, maaf Bu Desi, ini pengalaman saya pribadi. Saya kebetulan sekolahnya kan di Azakiyah, yang kebetulan kalau dulu kalau mikirnya uang sekolahnya, biaya-biayanya itu nggak sanggup gitu. Nah begitu, tapi berusaha bismillah lah, karena memang visi saya dan misi saya satu visi misi gitu dengan sekolah, saya usahain. Berjuang lah ininya kan, alhamdulillah sampai udah mau di akhir gitu, ngerasain bahwa itu memang apa ya, efeknya itu memang luar biasa sekali. Jadi perjuangannya itu nggak sia-sia gitu. Artinya memang tadi ya, sesuai nggak perjuangannya dengan ininya gitu, dengan yang worth-nya gitu kan. Ternyata alhamdulillah sesuai gitu. Makanya nanya ini nih, apakah saya yang gimana ya, kok kayaknya karena tadi ada statement yang atau tidak begitu ya Bu ya? gitu, maksudnya apakah saya menumpang pada takdir atau enggak nih kan gitu. Artinya kan saya tawakal aja, udah bismillah aja gitu, salahnya takutnya kan ini gitu. Itu aja sih Bu Tawakal Desi. harus disertai dengan usaha ya. Iya benar. Ya, terima kasih Bu Terima kasih ya, Herlina. sama-sama Bu Ya. Desi, terima Baik kasih Bunda Bu, Indah. ya sama-sama. Bu Indah, kita melanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Gudang Buku Zaf. Ini saya kurang paham siapa nama aslinya. Anak saya kelas 2 SD mau membantu pekerjaan rumah tangga jika diberi upah karena melihat sepupunya yang kelas 5 SD diberi uang jika menyapu rumah. Nah, ayahnya tidak setuju dan mereka sepakat tidak memberikan karena takut anak jadi tidak ikhlas berbakti kepada orang tua. Alhasil, anak kami jarang mau membantu orang tua. Ini menurut Bunda Indah, apakah langkah kami tepat? Seperti itu Bunda Indah, silakan. Oke. Ini umum nih terjadi nih di rumah nih ya, anak yang dengan upah begitu ya, diberikan upah setelah membantu. Kemarin sempat viral ya. Anak melakukan ini dikasih jajanan ini, dapat kupon sekian bisa ditukar jajanan, itu viral luar biasa. Apakah itu salah? Kembali lagi. Tergantung. Betul. Visi misi keluarga. Ya, tergantung dengan value yang dia punya. Jadi, seperti tadi saya sampaikan, home project itu namanya project gitu. Betul. Professional home project, ada project di situ gitu. Jadi, yang namanya project itu pertama ada brainstorming dulu.
ya biasa pembukaan proyek itu dimulai dengan kenapa sih kamu ngelakuin ini gitu. Tapi anak saya baru kelas 2 SD emang ngerti? Nggak ngerti sih. Tapi ngomong aja. Makanya para ahli mengatakan bacakan buku anak kita sampai 5.000 buku tuh sebelum 5 tahun 1.000 buku ya sampai sebelum 5 tahun supaya masuk gitu loh dari bayi bahkan dari dalam kandungan begitu dia tak gitu ya tendangan pertama di perut terasa itu kan artinya dia sudah mendengar bacain di situ kita nanamin value gitu. Jadi ketika kebanyakan orang tua ketika ngasih kerjaan rumah tangga itu mindsetnya pengalaman dia dulu. Dulu mama nih umur kamu udah ngerjain ini nih. Udah bisa Kalau nggak begini-begini. disabet, kalau nggak dicabein, kalau nggak dihukum lah gitu. Itu udah mindsetnya kan. Sekarang kita tahu masalahnya dulu kita diperlakukan gitu sama orang tua kita sedih, kita lari keluar, lingkungan akan benerin. Emang iya kayak gitu harusnya gitu. Memang bener kayak gitu harusnya gitu. Sehingga akhirnya kita nerima, oh iya ya realita kehidupan memang harus gini ya. Gitu. Akhirnya kita ikhlas gitu. Anak sekarang kita buat begitu, dia mau lari kemana? Lingkungan siapa yang mau ngajarin ke dia bahwa memang harus itu yang dia kerjain? Nggak ada. Kalau zaman kita dulu, kita dimarahin orang tua kita lari keluar, cerita sama orang tua teman kita bilang apa? Ya memang betul, memang begitu. Untung mama mau begitu. Coba kalau sama bapak, udah bapak tambahin. Kita akhirnya merasa kita beruntung banget punya orang tua. Tapi anak sekarang nggak gitu. Makanya akhirnya dinamai itu project. Dengan project jadi lebih smooth ya caranya. Pertama di brainstorming dulu, cari tahu dulu why-nya. Kenapa sih kakak harus nyapu rumah gitu? Kenapa sih harus ini gitu? Nah sebaiknya memang dimulai dari itu banyak ya buku-buku bagus gitu ya. Seperti aku bisa menyapu sendiri, aku bisa pakai baju sendiri atau apa gitu ya, banyak judul-judul bagus. Saya nggak sebutin merek apa. Silakan gitu. Dibacakan sehingga anak udah punya mindset, oh ya dia harus mengerjakan sesuatunya sendiri. Terus kalau misalnya Bun dia nggak mau ngerjain, ya memang kita aja yang udah gede nih, udah tahu nih job position kita yang udah kerja ya, kita udah tahu nih job position kita itu, kita udah tahu nih job rutin kita gitu. Kalau bisa ngeles deh, apalagi anak kita. Itu bukan tanggung jawab saya begitu manusia. Ya Bun ya, bukan tanggung jawab saya begitu ya Bun ya. Iya, itu udah fitrah manusia. Coba kita baru naik jabatan nih misalnya gitu kan, dikasih job nih sama bos. Kok kita ngerasa, kok aku ngerjain ini sih? Perasaan nggak ada di position nih. Oh bos, ketika bos nggak brainstorming dulu pasti bakal gejolak. Apalagi anak, sama aja gitu loh. Makanya perlu. Jadi jangan berpikir anak itu mengerti semua yang kita pikirkan. Kan nggak bisa telepati. Kasih tahu komunikasi, dialog gitu loh. Sampaikan. Udah dialog Bun, udah dibacain ini, anaknya nggak mau juga, ya wajar memang nggak mau, namanya tugas. Siapa sih orang yang suka tugas? Nggak ada orang yang suka tugas. Jadi gimana caranya Bun? Kerjain sama-sama. Kebanyakan orang tua udah nyapu, ini masa nyapu gini, nyuruh-nyuruh aja. Kerjain sama-sama. Tapi Bun, saya kerjain sama-sama, terakhir saya juga yang ngerjain, anaknya nggak mau ngerjain. Ya itu kembali lagi, makanya perlu banget dialog sama anak. Nah, baru nanti dilihat. Kalau misalnya udah kelas 2 SD nih, umur berapa nih? Kalau 8 tahun dia seharusnya udah bisa. Kecuali kalau 7 tahun mungkin masih 7 tahun pertama perlu lebih smooth, tapi kalau udah 8 tahun dia seharusnya udah paham bahwa adab menghargai orang tua adalah kamu anggota keluarga. Makanya ketika ada misi, kalau di kami misi kami itu dimulai dengan membangun ikatan keluarga gitu. Jadi orientasi kayak gitu. Jadi ketika dibilang kalau misalnya kamu ngerjain kayak gini, jadi mau ngerjain siapa gitu. Nah, kalau kamu membuat begini nanti si kakak kasihan, kakak jadi sedih karena dia harus mengerjakan ini. Nggak diajak lagi tadi ya. Runtutan dialognya dimulai lagi gitu. Gampang nggak Bun? Enggak, apalagi kalau kita sibuk. Saya ngerasain sendiri gitu, susah. Apalagi kalau lagi ngomong gitu tiba-tiba ada telepon masuk, ada orang datang, ada ya itu kadang gitu, habis itu lupa, itu wajar. Tapi nggak apa terus menerus. Terus kalau perlu diberi upah nggak sih Bun? Tergantung ya. Kalau kita mindsetnya bahwa pekerjaan rumah tangga itu adalah sebagai tanggung jawab dia sebagai anggota keluarga, maka ya nggak perlu dikasih. Tapi kalau merasa bahwa
nggak apa-apa sih dikasih gitu. Karena kami tergantung juga contoh, misalnya pekerjaan ngurusin ya kolam ikan gitu ya. Itu anak nggak dikasih upah, cuman kita kasih dia bagi hasil gitu. Jadi semangat. Tetap yang pekerjaan yang dia kerjain itu dia kerjakan gitu. Tepat tidak tepatnya kembali lagi kita value-nya di mana ya. Kalau merasa bahwa tadi udah sepakat enggak, terus tapi anaknya jadi enggak mau bantu, makanya brainstormingnya diulang, habis itu ada pendampingan. Sama kayak orang magang. Orang magang kan ada pendampingan ya, ya pendampingan sampai anaknya paham, diceritain yang senang-senang tentang itu gitu. Makanya ngasih tahu jangan pakai marah, jangan pakai kerjain cepetan temen kamu tuh mama dulu, mama ini dulu ya, papa mau dulu ya gitu. Anak nggak tahu, orang nggak kebayang, nggak ada visualnya, jadi nggak tahu dia mama kita dulu gimana, papanya gimana, nggak ada visualnya. Kecuali dulu kita ada rekaman video kita dulu ngerjain waktu kecil nih, video mama ada enak. Makanya anak lebih percaya film dibanding kata-kata orang tuanya karena itu ada visualnya, kita nggak ada. Gitu. Ditambah ketika kita orang tua sibuk punya pembantu rumah tangga atau punya asisten rumah tangga, ya udah tambah nggak percaya. Ya, baik. Demikian pertanyaan dari Gudang Buku Zaf ini ya. Apakah sudah menjawab, Pak, Ibu? Karena tidak ada namanya. Ya, mungkin sudah menjawab ya. Mudah-mudahan sudah menjawab, Bu Indah. Ya, baik. Kita masih ada waktu, Ayah Bunda. Mungkin masih bisa dengan 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan lagi. Kami persilakan bagi masih ada yang ingin bertanya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bun. Ya, assalamualaikum Bu Indah, Bunda. Saya mamanya kelas Ya, 4. silakan, Bun. Ya, tadi saya sebenarnya tertarik ya masalah tentang game itu. Namanya anak laki-laki kan, walaupun dia sudah jadi bapak rumah tangga, tetap aja ya, tetap jiwanya anak laki-laki gitu. Apalagi yang berhubungan dengan game gitu. Kadang-kadang kan suka bikin proposal gitu, pengen PS5 gitu. Tapi kan pikir-pikir, aduh ini gimana, ini budgetnya kadang nggak nyampe sana, tapi di itu itu. Nah itu kadang nih saya suka mikir, dia juga bilang juga sih, kalau misalnya uangnya udah segini, mama harus ikhlas ya, aku beli hanya PS5 gitu. Tapi dalam hati sayang kok bisa buat pakai ini. Nah, itu kadang-kadang hobi suami sama budgeting istri kadang-kadang kayak kebentur di situ. Kadang-kadang istri merasa nggak worth, tapi harganya juga emang agak kurang masuk akal gitu. Terus yang kedua tentang dana pendidikan ya. Dana pendidikan itu kan saya baru anak 2 aja ngerasa wah lumayan banget ya, maksudnya biaya pendidikan ini gimana caranya mau finansial fleksibel, tapi kadang-kadang finansial aman aja masih agak nyerempet-nyerempet ke finansial mess gitu. Kadang-kadang kadang-kadang kan suka diskusi sama suami, kita kayaknya butuh investasi deh, tapi ngedengar kata Bu Indah ini, boro-boro maksudnya masuk fleksibel gitu, kadang-kadang nyerempet ke mes, kadang-kadang nggak aman, atau visi misi kebijakan yang harus dibetulkan atau gimana gitu kan, karena kan nilai itu kan yang akhir juga gitu. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih mamanya. Silakan Bu Indah. Oke, baik. Untuk hobi ya. Hobi suami gimana, Bun? Suami saya juga hobinya luar biasa gitu. Itu makanya ada perlu variable expand. Ini bisa masuk di sini, variable expand. Di sini hobi masuk di sini, silakan gitu. Kalau cukup budgetnya silakan gunakan. Kalau nggak cukup ya itu tadi, makanya perlu banget definisi yang jelas. Mana income, mana spending. Dan ini harus disepakati bersama, tertulis. Jadinya saling mengingatkan gitu. Ya saya selama ini belum ada, Bun, makanya silakan buat. Dengan begitu nggak ada lagi drama di antara kita. Karena udah jelas, oh suami saya kan dia butuh hobi. Ya betul, laki-laki itu butuh hobi. Itu kenapa laki-laki yang nggak punya hobi akhirnya hobi main perempuan gitu. Itu kenapa laki-laki perlu sebuah hobi yang jelas secara fisik ya, supaya memang disitulah dia kebutuhan fitrah dia sebagai kawan ya, atau fitrah dia sebagai laki-laki. Silakan, suami saya juga banyak hobinya, mulai dari nembak, trail dan segala macamnya, dan itu biayanya juga luar biasa. Tapi nggak pernah ada masalah karena kita sudah clear di sini, di variable expand-nya udah jelas gitu. Makanya definisi
income dan definisi spendingnya itu harus detail dan jelas. Jadi ketika, aduh tapi harganya saya nyesek. Kenapa nyesek kalau memang ada budgetnya? Ya. Sekarang gunanya buat apa? Kan saya mau juga beli ini. Silakan kalau ada budgetnya, maka ditentukan dulu variable expense-nya itu. Gitu. Sehingga jadi jelas. Termasuk istri, kadang suami juga melihat, kamu udah punya baju ini, beli lagi ini. Udah punya tas ini, beli lagi ini. Udah punya buku ini, anak kita buku semua buku mau dibeliin, ini kita mau bikin pusakaan, segala macam banyak ya gitu. Ya, tapi ketika kita sudah menggunakan di variable expense, ya nggak masalah, worth aja gitu, dan nggak akan ada masalah. Makanya penting banget financial planningnya ini clear gitu. Jadi nggak ada drama lagi di antara kita. Ya, penting ya, pokoknya di financial planning ini ya Bun ya. Makanya alangkah baiknya financial planning buat yang belum nikah dari saat ta'aruf. Jadi ta'aruf itu bukan tukeran biodata. Ta'aruf itu kebetulan saling mengenal. Kita mau nikah mau ngapain? Langkahnya gimana? Gitu. Itu dari ta'aruf. Baik. Jadi baik mengenai hobi tadi untuk anak laki-laki dan dana pendidikan ini juga sama ya Bun ya, di financial mesh ini begitu ya? Oh iya, kalau di dana pendidikan hampir sama kayak jawaban saya di Bu Herlina tadi ya, gitu. Tinggal lihat ini sesuai atau enggak. Jadi ketika, aduh anak 2 aja segini, saya nggak mau punya anak lagi. Ya, jangan lupa ya, Allah sudah menegur kita. Itu ya, banyak orang takut gitu. Karena khawatir. Itu nggak boleh, jangan sampai gitu. Jadi kita planningkan aja. Bagaimana Mama Anya? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah cukup jelas? Atau ada yang masih ingin ditanyakan? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih Mama Anya. Baik, dari Ayah Bunda ada lagi yang ingin bertanya? Nih sepertinya Ayah Bunda juga mulai harus membuat baru mau membuat nih Bu Indah. Jadi mungkin agak sedikit terlambat seperti yang saya bilang untuk saya pribadi gitu ya. Tetapi mungkin perlahan ya dengan apa yang sudah berjalan di keluarga, mungkin kita bisa bicarakan kembali dan mungkin justru akan agak sedikit lebih mudah ketika anak-anak sudah agak besar, setidaknya mereka sudah paham uang itu apa, sehingga kita bisa memplanningkan bersama bagaimana finansial keluarga dan bagaimana keuangan dari anak itu sendiri untuk spending decision-nya. Begitu ya Bu Indah ya. Ya, dari Ayah Bunda masih ada yang ingin ditanyakan? Mumpung masih ada waktu nih kita dengan Bunda Indah nih. Barangkali ada dalam keseharian begitu ya, bagaimana cara untuk melatih anak-anak tadi karena usianya di sini untuk sekolah Al-Amal Al-Ghifah kan mulai dari TK sampai SD kelas 6 ya Bunda Indah ya. Sehingga mungkin dengan magang-magang yang dilakukan oleh sekolah juga merupakan salah satu cara ya. Salah satu cara untuk membantu anak-anak. Ditambah nanti dengan orang tua menambahkan dengan home project tadi ya Bunda Indah, saya tertarik tuh dengan home project. Selama ini ya sesuai dengan apa yang sudah berjalan sebelumnya dan terdahulu gitu kan. Ya, baik. Ini ada yang ingin bertanya Bunda Indah. Oke, dari Ibu Yasmin dari kelas 4 silakan. Anak saya ada tipe si hemat dan si boros. Bagaimana perlakuan terbaik untuk masing-masing anak? Nah, itu kenapa saya menggagas manajemen uang saku, itu salah satunya adalah fasilitasi anak kita untuk spending decision. Mau tipe apapun juga, ya terserah aja. Kalau memang budgetnya ada, silakan. Oh, dia mau ngabisin budgetnya sebanyak-banyaknya, ya nggak apa-apa. Tapi, nah ada tapinya, dikawal. Kita tanya balik, seperti yang saya tadi ini ya, yang tadi ini. Yang pertanyaan ini ya, ini selalu dikasih kalau mau beli itu, kenapa kamu mau beli ini, kenapa ini gitu. Jadi anak terbiasa berpikir runut. Jadi ketika anak ada tipenya boros banget, asal ada duit mau yang gini biasa itu. Apalagi kalau anaknya laki-laki, tipe-tipe sanguin biasanya sih yang kayak gitu ya, habis tuh duit ada di tangan habis aja gitu. Ya memang dia tenangnya begitu, dia just for fun atau apa, tapi ketika kita mengajarkannya dengan begini, terus ada yang anak hemat banget, Allah kadang duitnya itu entah diapain, disimpannya, ya ajarkan lagi gini gitu. Kamu nggak mau beli ini, dia ada yang lebih tipenya
bukan hemat lagi, medit jatuhnya. Kenapa? Karena duitnya disimpan. Tapi giliran adiknya atau kakaknya beli mainan, dia minjem gitu, dia make, tapi dia nggak mau pakai duit dia. Itu gimana Bun? Itu silakan dimulai dengan dia tergantung usia sih. Kalau udah 7 tahun kedua mungkin dengan dialog, baru cari film atau buku-buku yang mendiskusi soal itu gitu. Nah, misalnya kalau udah usia SMP malah bisa dengan film drama-drama rumah tangga yang memperlihatkan sisi-sisi lain. Tentu sebelumnya kita nonton dulu biar kita bisa sortir gitu. Atau dengan novel-novel gitu misalnya, atau dengan cerita-cerita kita bawa dia melihat langsung ya. Mungkin teman-teman kita kan punya ragam pergaulan yang banyak. Silakan bawa anak kita berkunjung kemana untuk melihat kehidupan drama-drama rumah tangga yang lainnya. Jadi dia bisa lihat bahwa mungkin selama ini dia lihat pernikahan orang tuanya ideal, tapi mungkin ada kehidupan lain yang banyak pernikahan toksik, kita kenalin gitu loh. Jadi anak akhirnya ngerti untuk cara menggunakan uangnya. Tapi selalu gunakan tadi rumusnya. Kenapa kamu ingin ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Gitu. Nah gitu juga yang mau yang suka boros juga gitu. Jadi ketika dengan ada manajemen uang saku, kita bukan ngasih uang jajan. Uang saku beda sama uang jajan. Ketika kita ngasih uang saku, ngasih uang jajan, itu mentalnya uang jatuh dari langit. Boleh dicari nanti tulisan saya uang jatuh dari langit. Itu di vol 6. Tapi kalau misalnya Bung carinya di buku saya yang ini ada ya. Oke, ya bisa dicari di situ nanti. Di situ kalau misalnya kita ngasih uang jajan, ya disitulah yang mentalnya jadinya nggak terlatih untuk memanage, nggak ada di situ making decision di situ. Dan artinya seperti kita sekarang, kita hanya mengenal satu tabungan kan, karena kita diajarnya dari kecil gitu. Satu tabungan untuk semua. Dan akhirnya kita udah gede gitu juga. Kita cuma punya satu rekening tapi untuk semua. Dana darurat dari situ, nikahin anak dari situ, nyekolahin anak dari situ, beli dari situ, mau naik haji dari situ, umroh dari situ, bantu saudara dari situ semua. Terakhir begitu udah habis, baru ingat, oh saya tidak ada gitu ya. Jadi tapi ketika kita sudah paham pos-pos, jadinya kita tahu, oh ternyata tabungan itu bisa dibagi dengan tabungan namanya dana darurat, itu nggak boleh diganggu, bisa kita rubah dana darurat itu. Kalau dana darurat itu bentuknya harus mudah cair. Kalau investasi bisa lah kita ubah dengan emas, atau kita ubah dengan properti, atau aset-aset lainnya yang sifatnya lebih menguntungkan gitu. Terus misalnya untuk tabungan jangka pendek, tinggal dilihat jangka pendeknya mau dibentuk apa kita buat. Untuk pendidikan anak yang misalnya untuk nanti anak kita baru lahir nih, pendidikannya nanti nih untuk usia SMP, SMA, ya silakan mulai ditabungin dalam bentuk emas boleh, bentuk properti boleh, karena masih jangka panjang, atau bentuk investasi juga boleh, terserah gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih Bunda Indah. Baik, semoga sudah menjawab pertanyaan ya dari Ibu Yasmin ya. Mama Yasmin. Baik, kita ke pertanyaan terakhir Bunda Indah karena waktunya juga sudah mepet nih. Dari Bunda Ahnaf, Ibu Lina, anak saya kelas 3 SD tidak pernah saya kasih uang. Saya hanya menyediakan jajanan di rumah yang biasa kami beli di awal bulan. Jajanan dibeli sesuai yang dia inginkan. Apakah baik seperti ini, Bu? Karena pada akhirnya dia tidak mengenal nominal uang. Ya, dipersilakan Bunda Indah. Satu, nggak kenal nominal uang. Dua, dia nggak tahu mana yang worth, mana yang enggak. Tiga, dia nggak tahu apakah ini makanannya mengandung toksit atau enggak. Yang dia tahu yang dikenalin sama orang tua. Sehingga akhirnya jangan salahin anak kalau jadinya picky, ya picky banget dia gitu, pilih-pilih ini segala macam. Sedangkan hidup tak selamanya ideal. Hidup nggak selamanya seperti yang kita pikirkan gitu. Sebenarnya banyak struggle dalam kehidupan ini. Jadi sebenarnya kita tuh nyiapin anak untuk dia mampu menghadapi struggle-struggle dalam kehidupannya kelak gitu. Jadi inilah pendidikan imun itu lebih baik dibandingkan pendidikan steril. Kalau gini kan jatuhnya mensterilkan anak ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia steril dia nggak tahu
Lalu dia belajar making decision di mana? Jangan salahin ketika nanti udah besar, ketika ditanya, ini gimana? Terserah mama aja deh. Sampai mau milih jodoh, terserah mama aja deh. Kamu kapan mau punya rumah? Terserah mama aja deh. Kamu gimana sih? Istri kamu udah kelabakan gitu, kamu nggak bisa gini. Terserah mama aja deh. Jangan salahin dong gitu. Jangan salahkan ketika semua fitrah itu diberangus hanya karena kekhawatiran kita, anak kita dapet toksit. Nggak masalah sih dapet toksit, selama kita sudah berikan dia imun yang pas. Atau kita kasih obatnya, jadi dia tahu that's a mistake gitu loh. Ya resikonya ya anak saya pulang bawa ale-ale misalnya. Kok abang beli ini? Ya kan ditanya gitu. Atau dengan ininya dia misalnya beli apa gitu ya. Itu mistake ya, nggak masalah gitu loh. Yang penting dari kesalahan itu dia belajar. Yang paling penting itu. Jadi jangan pernah takut anak buat salah. Ya. Nanti anak saya jadi sakit ini segala macam, makanya diajarin ini jadi sakit ya nak gitu. Makanya memang ya tawakal itu tadi ya mendoakan banyak sama kepada Allah, menyerahkan anak kita juga kepada Allah, tapi kita juga usaha. Tapi bukan berarti anak kita kekepin. Kepikir nggak kalau besok kita meninggal, anak kita gimana? Siapa yang mau nyiapin semua jajanan sehat itu untuk anak kita? Hari gini mau nitipin ke orang lain, apakah orang lain akan seideal kita gitu. Jadi cara pikirnya gitu. Artinya kalau kami nyiapin anak kami mau dibuang kemanapun dia bisa hidup lah gitu. Jadi ya mau makanan sehat dia bisa, makanan kalau terpaksa di kondisi yang dia makanannya nggak sehat gitu. Ya kayak kita yang orang suka traveling kan juga tahu kondisinya. Kadang kita nggak bisa milih gitu loh. Situasinya saat itu yang terbaik dari yang terburuk ya. Enjoy aja, Bismillah kan gitu. Nah tapi ketika kita sudah, dari situlah making decision ya. Termasuk itu making decision. Di kondisi terburuk kita gimana kita ngambil yang terbaik gitu. Baik. Bagaimana Bunda Hanaf? Semoga menjawab ya. Atau ada yang masih ingin ditanyakan nih Bunda Hanaf terkait ini? Barangkali masih ada yang belum puas gitu dari penjelasan Bunda Indah. Ini kayaknya ada satu pertanyaan yang terlewat ya Bu ya. Dari yang mana? Ini apa yang harus dilakukan pertama kali saat pengaturan keuangan kacau karena kepala keluarga terdampak pandemi. Oh, ada terlewat, maaf nih. Ya boleh di Bunda Indah. Nah, itu kenapa tadi perlunya manajemen keuangan. Karena hidup nggak selamanya ideal. Termasuk ini gitu. Terdampak nih karena pandemi. Pertama yang ngecek dulu ada dana darurat nggak? Nggak ada dana darurat Bun. Aduh, kalau gitu ketika memang nggak ada dana darurat, itu pentingnya dana darurat. Ketika ada kondisi ini kita masih bisa hidup karena yang di keep itu operasional bulanan gitu. Nah, kalau kondisi begini maka ulang lagi definisikan kembali income-nya berapa, lalu ulang lagi spending-nya gitu. Jadi memang yang perlu dilakukan adalah yang pertama kali dilakukan diskusi, duduk bareng, ulang lagi definisi income, definisi spending, itu financial ronsen tadi. Itu. Jadi tahu mana yang mau ditekan, mana yang mau dibuang, mana yang mau ditambah. Anda yang tahu kebutuhan di keluarganya masing-masing. Ya. Baik. Ada lagi dari Ayah Bunda nih yang ingin bertanya nih, mungkin ada yang masih belum kurang jelas. Mungkin Bunda Hanaf kalau masih kurang jelas boleh bertanya. Kira-kira kemana gitu yang masih belum jelasnya begitu? Ya mungkin ini ya Bunda Indah ya, ketika kita berusaha tadi yang posisi aman untuk anak steril gitu, mungkin tujuannya tadinya tidak bermaksud untuk mensterilkan anak gitu ya, tetapi pada awal kan anak juga sudah diajarkan untuk memilih begitu, memilih jajanan yang dia mau gitu kan, artinya berdasarkan keinginan dia juga gitu kan. Dan mungkin budgetnya dibatasi pada saat awal begitu. Cuman mungkin anak kurang terlatih untuk bagaimana menggunakan gitu ya. Bagaimana mengatur keuangannya sendiri dengan uang yang ada, dia butuhnya apa saja, savingnya kemana, investnya kemana, dan sedekah tadi ya Bunda Indah ya, itu mungkin yang masih belum terlatih untuk dipos-poskan. Begitu mungkin ya Bunda Indah ya. Satu lagi, anak jadinya nggak tahu gimana cara meraih yang dia mau. Kenapa? Karena tinggal bilang sama orang tua nyediain.
Kamu mau jajanan apa bulan ini? Oh, saya mau ini, saya ini, mau ini. Dia nggak terlatih. Skill delay gratification dia nggak terlatih. Execution function dia nggak terlatih. Gitu. Dan itu akibatnya apa? Akibatnya ketika mau melakukan sesuatu ya itu udah gedenya, terserah mama deh gitu. Wah, anak Atau saya banget itu, Bun. pokoknya aku maunya ini. Ya mah pokoknya begini. Gitu kan banyak yang udah gede cuman bisa gitu. Iya, aku tuh maunya kondisinya begini. Iya, tapi realitanya nggak bisa begitu. Jarang orang yang bisa adaptif terhadap kehidupannya ya. Kenapa? Karena dia nggak tahu gitu loh. Oh, kondisi gini, oke. Idealisme kamu begini dalam mendidik anak. Tapi realita kamu sekarang di sini. Dibalance ya antara realita sama idealisme. Gitu. Contoh yang paling mudah making decision terhadap perlakuan kita kepada orang tua kita atau mertua kita dalam mendidik anak. Terhadap perlakuan. Suka beda nih, Bun. Yang paling mudah making decision terhadap perlakuan. Suka berbeda pendapat nih antara orang tua dengan kita ya. Itu kan kita harus making decision antara idealisme kita dengan realita. Iya. Baik. Jadi kalau misalnya ikut parenting, saya selalu fokusnya ketika saya dulu pertama-tama kali belajar, itu saya langsung lihat, saya hanya fokus ngambil dari pakar ini apa yang cocok untuk value keluarga saya. Jadi saya nggak telan semua gitu. Teori apa nih yang masuk? Habis itu saya pelajari semua teorinya sampai ke akar-akarnya. Oh, maksudnya begini. Karena kan kadang kita ngomong cuma sejam, 2 jam, kan nggak bisa menjelaskan A sampai Z gitu. Ya, hanya betul. menjelaskan poin-poin pentingnya yang bisa jadi pelaksanaannya mungkin nggak seperti yang kita pikirkan gitu. Iya, betul, Bun. Karena kondisi keluarga juga beda-beda ya. Keuangannya berbeda, income-nya berbeda, kebutuhannya juga pasti berbeda. Begitu. Iya, alhamdulillahirabbil alamin nih, Bun. Sudah pukul 10.58. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih banyak buat Bunda Indah nih atas pemaparan materinya yang cukup jelas ya. Kalau boleh saya simpulkan sedikit, Bunda. Sebentar, saya buka dulu. Jadi untuk spending decision itu adalah ketika kita berbicara tentang keuangan, itu kita bukan hanya berbicara mengenai angka, karena sesungguhnya kita sedang membahas keuangan, bagaimana membuat keputusan, yaitu bagaimana kita menghabiskan atau memilih untuk menghabiskan aset kita, yaitu waktu, uang, tenaga, dan pikiran. Gitu. Nah, bagaimana cara melatih keuangan ini? Itu adalah dengan memberikan uang, dengan definisi dari masing-masing hurufnya ya, Bud ya. Dari U itu adalah urutkan prioritas, A itu ayo tentukan standar kehidupan keluarga kita dengan financial ronsen, kemudian N itu menemani anak melewati proses tahapannya, dan G itu gak boleh gagal fokus gitu ya, Bun ya. Dengan masing-masing definisi itu mempunyai penjelasan atau penjabaran yang lebih detail lagi, seperti urutkan prioritas ya. Dengan mempunyai prioritas, maka orang tua mempunyai gambaran apa yang harus didahulukan berdasarkan apa yang penting dan perlu ya. Nah, pengasuhan uangnya ada di mana? Seperti dijelaskan di Al-Qur'an Quran surat An-Nisa ayat 9. Maka pengasuhan keuangan ini merupakan salah satu cara untuk membekali anak menjadi kuat dan sejahtera ya, Bun ya, di kemudian hari. Dan ini juga harus dilakukan dengan ilmu, yaitu salah satunya dengan belajar spending decision gitu. Nah, prioritas kebutuhan ini juga bisa berubah karena pemikiran yang salah. Jadi salah satu cara kita untuk pengaturan keuangan ini adalah dengan menghilangkan pemikiran-pemikiran yang salah tadi, sehingga kita bisa move on gitu ya, Bun ya. Kemudian dengan menentukan standar kehidupan keluarga kita dengan financial ronsen tadi yang sudah dibahas ya dari pertanyaan-pertanyaan juga, yaitu yang pertama definisikan income. Itu income itu apa saja, dari mana saja, dan ini harus dibicarakan sebaiknya dari sebelum pernikahan sehingga tidak ada permasalahan yang mungkin muncul di kemudian hari. Kemudian spendingnya apa saja gitu ya. Karena untuk financial position itu ada di posisi mes, aman dan fleksibel. Nah, ini kita harus bisa memposisikan finansial kita ada di posisi mana nih. Ketika kita posisinya finansial mes, maka kita harus fokus pada apa yang harus kita bereskan nih mesnya gitu ya. Misalnya hutang gitu ya. Kemudian jika kita belum mencapai pada posisi finansial fleksibel, maka kita usahakan untuk tidak goyah nih. Ini yang agak-agak susah nih, Bun, sebetulnya tidak goyah gitu ya. Saya tertarik juga dengan quote-nya Bunda Indah itu ya, salah satunya yaitu
hutang itu bukan mantan ya, nggak boleh dilupain gitu aja gitu. Dan nggak bisa juga pura-pura lupa dan nggak berasa kenal lagi pernah punya hutang. Kemudian jangan juga kalau Anda berprinsip untuk move on ke hutang yang lain saat hutangnya lalu Anda tinggalkan begitu saja. Ya, begitu ya. Jadi kita harus menyelesaikan mess ini terutama hutang-hutang yang mungkin mengganggu dalam finansial kita sehari-hari. Kemudian keuangan keluarga itu kita atur dengan financial planning ya, dan ini bisa berbeda untuk setiap keluarganya. Bisa kita prioritaskan dengan sedekah, kemudian investasi, dana darurat, liburan, operasional rutin bulanan, dan variable expense ini. Nah, kita mulai menjabarkan satu persatu kebutuhan kita pada posisi ini, begitu. Maka dengan begitu kita bisa merancang program finansial keluarga. Untuk N-nya tadi menemani anak melewati proses tahapan yang mulai dari usia 1 tahun sampai usia dewasa begitu ya Bun ya. Mungkin sudah banyak step-step yang terlewat terutama untuk saya pribadi ya. Sehingga ini juga harus dilewati tahapannya dan beri pengertian untuk setiap tahapan itu sendiri bagaimana mereka mengenal uang, kemudian mengenali kebutuhannya begitu ya. Apa sih yang butuh untuk mereka, apa yang tidak. Bagaimana mereka membuat rencana jangka pendek gitu, rencana jangka panjang untuk memilih pendidikannya, mengenali atau mengenali investasi begitu juga ya, dan pada usia dewasa pastinya lebih kompleks lagi. Kemudian yang terakhir yaitu nggak boleh gagal fokus ya. Nah, karena setiap anak adalah unik, maka harus dibekali dengan pengetahuan dan banyak diskusi ya Bun ya. Mungkin ini yang agak kurang terlupakan dari orang tua untuk mengajak diskusi anak-anak nih. Jadi kita lebih lebih menentukan apa yang baik untuk anak, apa yang tidak, karena kita merasa lebih tahu ya sebagai orang tua, begitu ya. Kemudian pada saat menentukan kebutuhan atau spending decision ini, maka kita perlu pertimbangkan apakah ini worth atau tidak. Kita kembalikan ke visi misi keluarga kita karena setiap keluarga akan berbeda. Dan yang terakhir yang saya suka ini, ketika kita merasa lelah nih Bun dalam mengajarkan pengasuhan keuangan, maka ingatlah ini adalah lelah yang disukai Allah dan Rasulnya sebagai penyemangat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan Bunda Indah, semoga tidak keluar dari jalur apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Indah sendiri gitu ya, Ayah Bunda semuanya. Terima kasih banyak atas kehadirannya, Bunda Indah. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami sebagai panitia untuk pelaksanaan ini. Kita juga semangat ya. Untuk di bulan Ramadan ini ada yang mengingatkan nih untuk sedekah subuh nih, karena anak-anak saat ini juga di sekolah Alam Al-Ghifah digalakkan untuk sedekah subuh dalam puasa Ramadan ini. Jadi mungkin ini sebagai salah satu cara ya bagi orang tua untuk mulai menerapkan spending decision ini ya, membagi menjadi pos-posnya tadi ada sedekah, investasi, dan saving tadi begitu. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Bunda Indah, terima kasih banyak kepada Forsiaga yang sudah menyelenggarakan parenting ini, terima kasih banyak kepada seluruh tim yayasan dan fasilitator Sekolah Alam Al-Ghifah, Pak Cipto, Bu Niken, dan semuanya, Ayah Bunda, dan juga para peserta umum yang sudah hadir pada parenting kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, semuanya. Bun. Pak Terima Cipto, kasih. punten, adakah pengambilan foto bersama Pak Cipto? Mohon maaf. Boleh Bun, ayo. Boleh, oke. Dari Pak Cipto ya yang mengambil ya. Oke, mungkin bisa dinyalakan videonya ya Bunda sekarang. Biar terlihat nih momen kita bersama di dalam bulan puasa ini ya. Minggu pertama. Oke. Bagaimana Pak Cipto, sudah siap? Bentar, masih di setting sebentar. Oh ya, di setting. Ya, bagi yang ingin keluar duluan dan ada keperluan silakan. Bentar. Ini ada beberapa kali tag ya Pak Cipto ya? Ada 5 kali ya. Wow, Masya Allah. Peserta kita hari ini mencapai 102 orang, Bunda Indah. Alhamdulillah. 115 Bun. 115. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, 1, 2, 3 sesi pertama. Tetap tersenyum karena kita nggak tahu ada di sesi yang keberapa. Betul sekali ya. Tetap terjaga senyumnya. 1, 2, 3.
Satu, dua. Oh, banyak yang nge-lag sepertinya. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Ya, terima kasih semua ya Bunda. Terima kasih Bunda Indah. Semoga kita ada kesempatan lain kali untuk bertemu secara offline ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pamit live ya. Terima Silakan kasih Bunda para Indah. ayah Terima bunda. kasih Bu Devi. banyak. Terima kasih SA Algifa. Sama-sama. Ya. Izin live ya Pak Cipto ya. Enggak boleh.